Ya, Malam. Ya, apa lagi? On cam dulu. ini Netizen kangen. tadi saya ada WA itu, Pak. Oh, ada WA kah? Oh. Oh, tadi Sabar. saya ada WA itu. Oh, siap, siap. Lagi di mana sekarang? Kenapa sudah terkancing lagi nih Bram nih? Aduh. Jaringannya mungkin ya. Aduh. Jaringannya masih oten mungkin ya. Kemarin tidak begitu. Gimana jaringannya itu? Tidak pakai data sudah Bram itu. Ya, selamat malam Pak Her. Waduh, mau maaf ini Dinda kepencet ini. Oh, ini siap. adik saya ini. Assalamualaikum Pak Her. Lanjut. Siap, siap, Waalaikumsalam. siap. Lanjut. Oke Pak Her. Dinda. Lanjut. Saya di bawah Siap, saja. siap, siap. Insya Allah. Insya Allah. Ya, siap. Insya Allah. Jaringannya mungkin nih. Sabar jaringannya. Jaringan data bagus ndak ya? Kalau bagus kita isi data ke dia nih. Halo. Jaringan kenapa? Oh, tadi ada tekan salah. Itu salah tekan saja kamu jatuh. Bagaimana kalau kau lama-lama salah Tuhan? Nah, ulang. Iya, naik ulang. Tuh. Salah tekan saja dia jatuh. Bagaimana kalau dia salah tekan lama-lama kan? Bahaya itu. Maksud saya itu kamu cepat-cepat sudah kalau sudah menemukan kebenaran. Siapa tahu syahadat ini besok mati surga. Kan? Salah tekan tadi. Halo, Bang. Iya. Ya. Coba. Lagi di mana? Di gelap-gelap. Ya, di tempat ini apa biasa lah. Oh, tempat biasa. Siap. Jadi tadi ada yang suruh amanakan. Nanti insya Allah kalau kamu sudah selesai syahadat, kalau kamu mau merantau nanti dia bantu biayanya untuk merantau kamu. Tadi netizen saya begitu. Iya, Bang. Tapi ikhlas ya, ikhlas tanamkan dalam hati. Iya. Jangan cuma mau masuk Islam karena perempuan, tidak boleh ya. Jangan masuk Islam karena cuma ini, tidak boleh. Istiqomah ya. Tapi merantau ya. Iya, Bang. Iya. Om ganto ke kamu. Iya, Bang. Di tempat tua, di tempat tua. Iya, ada 2 orang kami. Oh, ada 2 orang. Kenapa 2 orang situ? Mau minum tua? Tidak, kami tak ada semua nih, tak ada wifi. Oh, tak ada wifi. Oh, lagi apa? Connect wifi. Iya. Oke. Iya, Jam connect berapa? wifi. Kamu masih di situ jam berapa? Nanti apa? Nanti saya isikan kamu data lah, ya. Biar pakai data saja ya. Jam 11:30 baru saya pulang. Oh, 11:30. Iya. Nanti saya isikan kamu data di nomor yang itu kan? Iya, Bang. Siap. Semangat selalu ya. Ya. Kerja sedikit dulu. Panggil pasien dulu. Pasien selanjutnya silakan naik. Susu apa?
Sesuatu makasih kasih mama. Pasien selanjutnya, Ada lain. silakan naik. Ya. Ya, dibantu tap-tap layar teman-teman, kasih kencang ya, kasih kencang tap-tap layar. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi. Ya. Karena begini teman-teman, dia lebih tahu keadaan dia di sana kan daripada saya kan. Gitu. Cuma beliau sampaikan sama saya, insya Allah mau login kan. Jadi saya bilang iya, tidak masalah. Gitu. Yang menjadi masalah dia di situ, takutnya selesai login tiba-tiba ada apa gimana kita ndak tahu kan. Gitu. Kita sambut. Ya, halo Kurnia. Assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. DM kan ke saya nomor HP-nya Bang Loding biar saya isikan paketnya. Waduh, Bram. Buka celana, buka mute Bram. Siap. DM kan sekarang ya Bang Loding biar nanti nggak kemalam Siap, mengisikannya. Nah, Siap. terima kasih Bang Loding ya. Aku tuh izin turun. Siap, Ya, Pak. biasa isikan sekarang ya, biar gampang Ya. nanti dia sampai. Siap Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu-rayu Gimana Viro abang kesini ke- tadi bang. Dia mau ke sini Viro? Ya geser dulu lah tak bilang. sudah kesini. Kayaknya sudah rungkat dia. Iya, ke sini dulu lah. Oh, siap. Iya, silakan Viro naik, kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Saya DM dia belum buka-buka itu. Saya mau minta nomor WA-nya kan, biar saya OTW sama dia. Kalau tempat saya ke Viro itu cuma 1 malam. Naik Oh kapal. dekat ya. Begitu. Dekat 1 malam. Gitu. Masya Allah. Kalau naik pesawat itu 49 menit. Begitu. Kan saya di Ternate 1 malam kan nyebrang lautan. Ini beliau ini lagi sedikit ini. Beliau mau kemarin semalam kita berdua telepon, beliau sudah kirim KTP Bang Jun. Tapi beliau Bram ini mau syahadat. Cuman dia mau ketika dia syahadat langsung berangkat kerja. Tapi dia tunggu kawannya telepon katanya di Kalimantan. Kalimantan Kalau mana? dia syahadat, takutnya kalau dia syahadat dia masih di kampungnya ini Kristen semua. Begitu. Jadi dia mau ketika dia syahadat dia pergi kerja biar punya hidup baru, menikah. Karena jomblo masih sekarang ini. Oh ya. Lama-lama mati dalam Waduh, keadaan jomblo iya, jadi iya. Yesus. Aduh. Dia sudah kirim Bang KTP Bram. sama saya. Dia Oh beragama sudah. Katolik. Masya Allah saudaraku. Sudah kirim. Berencana malam ini mau disadarkan sama Ustadz Tahta. Tapi insya Allah kita doakan dulu. Ya rencana. Masya Allah ya. Masya Allah. Mungkin Keren, keren, keren. Bram mungkin ada kata-kata terakhir sebelum dimakamkan. Maksudnya Bang Jun. Silakan Bang Jun. Kasih wajah-wajah kepada Bram sedikit. Tadi sama Bang Mayor aku bang di tempatnya Bang Inspirasi, cuman rungkat. Mungkin Bang Inspirasi istirahat dulu, kurang sehat. Sama Bang Mayor Sama masalah Bang penyaliban Bram itu. bagaimana? Oh, masalah penyaliban. Di Yesaya 37 itu keren itu bang. Itu benar-benar itu nabi-nabinya Tuhan tuh nggak ada yang disiksa, dibiarkan diambil oleh orang-orang zalim tuh nggak ada. Iya. Bram, saya kirim nomor kamu ke dia tadi ya. Katanya dia mau isi kamu pakai data itu, ya. Jangan lama-lama di rumah orang, kakek barang-barang orang hilang kau pula dituduh. Begitu. Jadi kalau sudah syahadat, jangan debat-debat ya. Naik di komal saya terus. Belajar Islam dulu, ya. Jangan kau orang lagi bicara Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kau ketawa-ketawa, nanti mereka ngamuk lagi. Saya sudah kirim nomor WA kamu ke dia tuh. Tuh. Ini nomor berapa? Ya doakan ya teman-temannya, semoga berjalan dengan lancar ya, insya Allah. Atau Bram masih ada keraguan dalam hati atau gimana? Coba buka mute bicara. Masih ada keraguan dalam hati atau gimana?
Enggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Bentar. Ya. Jangan putar musik, jangan dekat-dekat musik. Tidak, saya ada kawan kan, dia ada putar musik ini. Ya. Nah, ini sabar. Ya, dibantu tap-tap layar dulu teman-teman, kasih kencangnya. Ngomong dulu Bang Jun, ngomong sama apa saya apa ini bentar. Oke. Mana Bang Viro ya? Teman-teman panggil lagi Bang Viro. Tadi katanya udah Ya, diangkat Bang sih. Viro mana ya? Coba tak lihat dulu ya. Pendeta di tempatnya ini juga udah banyak yang mualaf tuh. Koh Dondi kemarin aku lihat ada lagi tuh pendeta. Iya. Udah rungkat ya Bang? Nggak ada nih. Harusnya udah Lagi bisa masuk ke sini udah. Mungkin. Makin tegas aja ya Bang diskusinya dia. Iya. Masya Allah. Makin tegas dia kan, terguncang dia itu, Ya, terguncang. Karena saya sampaikan Tapi sama memang- dia, saya memang saya katakan kepada dia begini hari itu, Bang Jun. Saya bilang kalau seandainya Kristen benar, Islam pun selamat. Karena kenapa? Karena di Bible tertulis Yesus Nabi, Islam mengimani dia sebagai Nabi bagi Bani Israel, Betul. kan? Tapi celakalah kalau bilang Islam yang benar, oh. Ngerokok dia bilang Rokok Bang. kalian. Tiba-tiba dia buka Dia tema kan. ngerokok bilang. Kalau dia buka tema kan. Saya lihat dia buka tema itu. Dia bilang kalau Kristen benar, Islam selamat, kan? Begitu. Itu orang sudah cerdas itu. Memang orang-orang Iya. ganteng begitu harus dapat hidayah. Masya Allah ini dia naik nih. Oh, Dah. ada beliau Ayo naik sudah Viro ada. udah. Udah tak naikkan. Selamat malam Bang Viro yang ganteng ya kan, Masya Allah. Selamat Mudah-mudahan malam. Selamat malam. Ini Mudah-mudahan dia ada di barisan kita kelak ya. Insya Allah. Tapi lagi saya DM dia, dia tidak pernah buka DM saya. tenang aja Iya. kalau Pak Loding memang harus gitu karena Mantap, ada surprise, saudaraku. ada surprise-nya buat Pak Loding. Kan rencana mau ke Manado Wih, kan. mantap. Nah, gitu. Tenang Iya. aja. Masya Allah. Kaki semua Jadi kasih ini jadi apa garda lagi? terdepan. Besi putih. Jangan misi. Jangan minta Dia tikus. janjian loh, Bang Loding. Jangan. Dia janjian waktu itu, ayo aku bilang main-main ke Kaltim ke tempatku IKN. Ingat nggak Bang Viro? Iya ingat tapi belum bisa Jun, belum bisa. Oh ya nantilah nggak apa-apa. Di sini banyak orang Manado, Bang Loding. Iya. Banyak di sini tetanggaku. Jadi aku rada-rada ngerti sedikit lah. Mungkin perjuangan Viro ya, Viro mungkin perjuangan kamu ini beberapa hari ke depan. Akhirnya Bram ini alhamdulillah mau dapat hidayah ini. Rencana mau login malam ini nih. Keren. Itu keren. Terus bagaimana kabar Viro ini? Viro punya kabar bagaimana keadaan diskusi itu bagaimana? Apa yang dapat? Tolong diceritakan dulu bagaimana pengalaman. Tapi kalau boleh open cam karena di sini ada perjanjian kekal. Oh iya Ayo ada open cam lah. benar, ada perjanjian kekal betul aku. lupa Abang juga. ganteng. Aku lupa perjanjian kekalnya dari Pak Loding. Bentar. Ayo teman-teman Beliau ini doakan lagi ini menunggu abang hidayah kita. lagi ini. Masya Allah. Iya, Punya bapak betul satu ini sekali. juga dia menunggu hidayah lagi ini, bapak satu lagi. Udah pakai kopi ya Bang Loding, pakai sarung ya kan, bawa sejadah. Yang mana? Yang mana? Anak Loding saya curhat dulu. Tapi aku belum lihat Piro punya muka ini si ganteng itu yang mau. Ganteng orangnya bapak. Iya, justru itu ganteng-ganteng itu cepat sudah mualaf supaya saya Iya. buka kamera Om dulu juga supaya ikut saya lah. ganteng Asal itu. dulu. Ini jadi masalah gini. Kalau udah dibilang begitu, artinya nggak jadi open cam ini masalahnya. Astagfirullah. Ayolah kita ngobrol-ngobrol santai dulu lah. Maksudnya Ya kan? maksudnya udah dibilang begitu juga Vironya. Aduh, gimana ini? Aduh, kayak anak kecil aja. Ya, Piro. Bukalah kamera itu. Ganteng-ganteng. Aku yang Penggemarmu di jelek bawah aja. itu minta on cam tuh. Iya. Aku yang di Ya, bawah Bang itu Lodingnya. bukan,
Ya bentar. Iya. Nggak ada yang ganteng-gantengan, gimana sih, ganteng apanya? Biasa aja pula. Astagfirullah, ini orang-orang ini. Jangan berlebihan lah kalian. Nanti dibilangnya nggak sama Enggak lah. apa nanti. Masa Enggak kita lah. bilang cantik ya kan? Enggak lah. Wah, Ya kan? Dimatiin lah. ternyata cantik juga Bang Viro ini. Itu kan ada yang bilang ganteng, isi ini bilang cantik. Nah, aneh juga kan? Mulai Mulai. dilarang menghujat Paulis. Ya. Lulu. Kita dengar dari Viro ini bagaimana pengalamannya ini. Ayo, Baru kita nanti dengar dulu. Paulis masuk. Ayo. Silakan. Ini pena tua sama pena gante, pena muda ini. Pena tua gereja sama pena muda gereja ini. Silakan. Apa kira-kira yang Viro mau sampaikan, Paul ini? Coba kasih sedikit apa namanya? Ya, bagaimana pengalaman kasih ketika sedikit kisi-kisi berdiskusi? Iya, kisi-kisinya begini. pengalaman Viro. Iya, pengalaman ketika berdiskusi dengan Oten itu bagaimana, berdiskusi dengan Islam itu bagaimana, dan apa yang kamu dapatkan ketika berdiskusi dengan saudara seimanmu sendiri, dan apa yang kamu dapatkan ketika berdiskusi dengan saudara yang berbeda iman dari kamu. Begitu. Oke, Biar kita baik, dapat baik. poinnya. Saya potong. Gitu. Sabar, saya potong. Kan saya sudah pernah berdiskusi dengan Viro ini ya. Jadi sebelum tanggapi untuk orang lain, saya tanya dulu apa tanggapan Bapak pada saat berdiskusi dengan Oten seperti saya dulu. Lanjut. Sebelum orang lain saya dulu lah. Oh iya, apa tanggapan Bapak Ulis berdiskusi dengan naik ke Komal Muslim, terutama di Komal saya, dan melihat saya diskusi sama Oten dan jawaban dari Oten itu apa tanggapan Bapak? Dan terkadang Bapak selalu mengatakan bahasa-bahasa keluar dari mulut Bapak, saya pusing kalau kalian menjelaskan seperti ini. Begitu. Apa pandangan Bapak? Coba diceritakan. Iya. Silakan. Saya biasa kalau kita pakai- ingat, kalau kita mau bohong, kita semua pasti yakin kejujuran akan mencari jalannya sendiri. Benar? Pokoknya gini lah. Aku selalu menjawab pertanyaan yang sensitif begini dengan antonim atau dengan kata-kata yang itu. Jadi kalau aku melihat Bang Loding menjawab seperti ibu-ibu buat adonan roti tanpa dikasih ragi, tidak mengembang rotinya. Kalau di pihak sebelah raginya, adonan rotinya itu raginya terlalu banyak, jadi mengembangnya piar. Seperti itu saja. Seperti itu saja. Mungkin dari Viro? Bagaimana? Silakan, Ya, saudaraku Viro. Aku nggak mau bahas orang lain ya. Aku bahas Pak Loding aja lah, karena di komalnya Pak Loding kan. Siap. Oke, Siap. Aku teman-teman udah banyak kali diskusi sama Pak Loding, teman-teman udah banyak kali diskusi. Pak Loding udah tahu, bahkan aku udah berapa kali diludahi Pak Loding. Bener, sumpah. Berapa kali diludahin. Iya, tapi menurut aku sih ludahnya itu ada manfaatnya, ada poinnya gitu loh. Bukan berarti diludah karena benci, enggak sebenarnya. Ya kan? Karena memang otak Viro itu yang tertutup gitu loh. Diludahin supaya biar otaknya terbuka gitu loh. Itu maknanya sebenarnya bagi Viro. Masya Allah saudaraku. Keren. Iya, makanya di sisi lain kan ketika aku lihat Pak Loding itu diskusi, Pak Loding itu diskusi ya kan, bilangnya sama Viro gini. Aku satu poin yang aku dapat dari Pak Loding ya, meskipun ada begitu banyak hal positif yang aku dapat dari Pak Loding ya kan, berkaitan dengan apa itu ya, berkaitan dengan tema beberapa hari ini yang selalu aku angkat gitu loh. Aku angkat tema yang beberapa hari ini memang itu tema yang aku angkat. Nah, karena aku dapat sesuatu dari Pak Loding berbicara tentang kehidupan yang kekal. Ya kan, Viro cari perkataan Yesus di dalam Bible. Yesus berkata, jika engkau percaya aku sebagai Tuhan dan tidak percaya aku sebagai utusan, kamu beroleh hidup yang kekal. Enggak, Viro ketemuin dari kitab Kejadian sampai kitab Malaiki, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, enggak ada Viro ketemu seperti itu, perkataan Yesus seperti itu. Justru sebaliknya, yang menjadi perundungan Viro dapatkan ayatnya dari juga aku baca sebenarnya itu ayatnya udah berapa kali Pak Loding aku baca. Tapi ketika aku dengar apa yang Pak Loding sampaikan kan, Pak Loding narasikan, ternyata Viro dapat bener juga ini ya. Yesus sendiri yang ngomong loh, ini bukan Paulus yang ngomong, bukan Simon Petrus yang ngomong, bukan Yakobus yang ngomong, bukan murid-murid Yesus yang ngomong, tapi Yesus sendiri yang ngomong di situ. Ya kan? Apa Yesus bilang di situ dalam Yohanes 17 ayat 3? Inilah hidup yang kekal. Lah itu udah berbicara hidup yang kekal loh teman-teman. Yesus sudah kasih tahu. Ini loh hidup yang kekal loh, ini nih.
untuk mendapatkan hidup yang kekal, apa yang harus dilakukan? Ternyata Yesus bilang, percaya satu-satunya Elohim, bukan dua, bukan tiga. Ingat ya, percaya satu-satunya Elohim, percaya satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus. Ingat ya, mengenal Yesus Kristus yang diutus. Nah, sabar. Ini enak Oleh nih, sabar. Elohim. Bersabar. Stop dulu, Bang Viro, stop. Oh, apa yang mau disampaikan? Silakan. Setelah Bang Viro menyampaikan ayat itu, di dalam akal saya ingin timbul pertanyaan gitu loh. Silakan. Jikalau ada orang yang bertanya kepada Bang Piro, jikalau memang demikian, apakah utusan-utusan yang lain itu berasal dari Tuhan yang tidak benar? Karena di situ mengatakan mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apakah saya bisa mengatakan kepada Bang Viro ingin mengatakan bahwa utusan yang lain itu diutus oleh Tuhan yang tidak benar? Gimana penjelasan saudara tentang pertanyaan itu? Baik, aku kasih tahu sama abang. Bang, konteks ayat itu berbicara tentang Yesus, bukan berbicara tentang Nabi Musa, bukan. Nabi Musa lain konteksnya. Yang namanya yang diutus, semua yang diutus, semua berasal daripada Allah yang benar. Di dalam Islam jelas sekali bang sebenarnya, ya kan? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua diutus oleh Allah. Jelas sekali. Kekristenan juga percaya kok bang, bahwa semua yang diutus itu berasal dari Tuhan Elohim, satu-satunya Elohim yang benar. Makanya kan kemarin kan ada yang bilang sama Viro begini bang, Viro, Islam kan percaya bukan kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan. Mereka nggak percaya kepada Allah itu. Allahnya mereka kan Allah dari negeri Mekah katanya kan, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT, ya kan, itu kan mereka bilang kan. Jadi nggak mungkin mereka boleh hidup kekal. Aku bilang, siapa bilang? Kamu nggak kenal, kamu nggak belajar tentang Islam. Coba lihat nabi-nabi Islam itu siapa semua di dalamnya. Ada ndak Abraham di situ? Ada. Iya kan? Ada ndak Musa? Ada ternyata. Iya kan? Ada ternyata. Ada Yakub? Ada. Nah sekarang yang mereka sembah, yang mereka percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Allah juga yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Cuman Kristen doang yang nggak mau nyadar, Kristen doang yang nggak mau ngakuin masalahnya di situ. Karena merasa apa? Merasa Tuhannya orang Kristen bukan SWT, bukan Allah SWT. Ya kan? Makanya mereka tolak. Tapi bukan kena penolakan orang Kristen itu sehingga Tuhan itu mendengar bahwa oh benar, karena ada penolakan Kristen Islam itu nggak dibenarkan. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah pengakuan dari mulut dan lidah teman-teman Muslim. Begitu loh. Mereka percaya ternyata bahwa Yesus itu adalah utusan yang diutus oleh Allah yang benar. Dan Allah yang benar yang mereka kenal itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang diperkenalkan juga oleh Nabi Muhammad. Aku tahu kok. Iya. Nah, sekarang apa landasannya teman-teman Kristen? Apa landasannya teman-teman Kristen menganggap bahwa Allah yang disembah oleh umat Islam bukanlah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Apa landasannya? Enggak ada landasannya. Landasannya cuman karena apa? Orang Kristen memahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu karena sumber datangnya diperkenalkan dari negeri Mekah katanya. Itu kan cuma dasar-dasar asumsi mereka aja. Tapi coba kalau kita jujur tanya sama iman Islam, tanya aja sama Islam. Sebenarnya jangan tanya sama Kristen sebenarnya. Tanya sama teman-teman Muslim, karena mereka yang beriman di situ. Tanya sama mereka, percaya enggak Yesus Isa Al-Masih? Percaya. Percaya enggak Isa Al-Masih Yesus? Percaya. Coba tanya Kristen. Percaya enggak Isa Al-Masih itu Yesus? Enggak percaya. Enggak sama, enggak boleh sama. Cuman karena gara-gara apa, Bang? Cuman karena gara-gara Yesus itu dilahirkan di bawah pohon korma, sementara di Kristen Yesus dilahirkan di kandang domba. Yang menjadi pertanyaan Viro begini bang, di bawah kolong langit ini satu-satunya tokoh yang dicatat oleh sejarah, bahkan dicatat oleh 2 kitab suci, Quran dan Bible, ya kan? Satu-satunya tokoh yang dilahirkan tanpa seorang ayah, artinya yang dilahirkan tanpa hubungan antara suami istri, cuman 1 bang, nggak ada 2. Cuman 1. Dalam bahasa Arab disebut Isa, dipanggil Isa. Nah kita orang Kristen manggilnya Yesus, iya kan? Nggak ada tokoh-tokoh lain, nggak ada. Cuman 1. Nggak ada tokoh lain, nggak ada 2, cuman 1.
gitu loh. Makanya apa landasan mereka ketika mereka bilang umat Islam itu nggak percaya Yesus? Tapi kenyataannya umat Islam percaya Isa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Isa. Dan ketika mereka percaya bahwa Yesus itu yang diutus oleh Elohim, ada dalilnya ternyata dalam Alkitab, Bang. Bahwa orang yang percaya, orang yang mengenal Yesus itu yang diutus oleh Allah, oleh Elohim, beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri yang ngomong. Makanya berapa kali Viro sampaikan, kalau kita berandai-andai, ya kan, seandainya agama Kristen lah yang benar, agama Islam salah, nggak benar agama Islamnya, ya kan? Hari kiamat nanti, Bang, Islam bisa selamat. Gitu loh. Islam bisa selamat. Kenapa? Mereka mengakui percaya Yesus yang diutus oleh Allah dan mengakui bahwa hanya ada satu-satunya Allah yang benar, bukan dua, bukan tiga. Nah, coba kita berandai-andai lagi. Seandainya agama Islam lah yang benar, agama Kristen itu nggak benar. Gimana dengan nasib orang Kristen? Nasib orang Kristen bisa dipastikan norako. Karena apa? Di dalam Islam tidak pernah dibenarkan Allah itu beranak, Allah itu punya anak. Di dalam Islam pun tidak pernah dibenarkan Allah itu pernah menjadi manusia. Karena jika ada yang percaya seperti itu udah dikategorikan sebagai dosa syirik. Oh, Dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bisa mendapatkan pengampun. Sebelum menjadi mualaf, aku uji dulu kecerdasan ini. Aku uji dulu ya. Di dalam Yohanes 1:34, Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus bahwa dia ini adalah anak Allah, ya kan? Betul. Sebelum sampai ke mualaf ini, aku mau uji kecerdasan ini. Betul, silakan. Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus itu dia ini adalah anak Allah. Betul. Matius 5:37. Yesus mengatakan, Bapalah yang mengutus aku. Berarti Yesus mengatakan Allah itu adalah Bapanya. Betul. Pertanyaan saya, Pak, di dalam Quran Al-Ikhlas ayat yang ketiga, di situ dikatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Pertanyaan saya, Quran membenarkan Quran membenarkan atau tidak itu perkataan kesaksian Yohanes dan perkataan Yesus, atau Quran membantah? Oke, baik. Yang dibenarkan di situ, abangku, kesaksian Yesus sendiri. Kan Viro udah bilang kan? Bentar, Viro udah bilang. Sabar. Kayaknya belum Enggak, Bang. Sabar dulu, Bang. lagi. Ya, sabar. lagi. Oke, apa yang mau disampaikan? Silakan. Aku ulang lagi pertanyaannya. Silakan. Kayaknya kurang fokus mendengar. Di dalam Yohanes 1:34, Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus, dia ini adalah anak Allah. Betul. Di Yohanes 3:4 ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapalah yang mengutus aku, berarti Yesus mengklaim bahwa dia adalah anak Allah, ya kan? Di dalam Al-Ikhlas ayat 3 mengatakan begini, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Pertanyaan saya nih, Quran membenarkan atau tidak kesaksian Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis? Quran membenarkan atau tidak klaimnya Isa bahwa dia adalah anak Allah, atau Quran membantahnya? Mohon penjelasan. Baik, Viro jelaskan ya. Jadi kalau kita berbicara Quran, penjelasan Quran, tadi Viro udah bilang loh, ya kan, ajaran di dalam Islam tidak pernah membenarkan Allah itu punya anak. Tadi kan dari narasi Viro kan jelas sekali kan tadi, teman-teman ya. Quran tidak pernah membenarkan Allah itu punya anak. Kalau berbicara konteks Bapa, Bang, kalau kita berbicara konteks Bapa, coba tanya sama teman-teman Muslim. Konteks Bapa itu hanya sebutan kepada Allah itu sendiri. Karena apa? Latar belakangnya di dalam kekristenan, karena ada relasinya dengan Yesus sang anak. Betul? Betul kan? Ya, itu cuma sebutan doang, Bang. Makanya aku banyak kali diskusi sama teman-teman Muslim juga. Mereka berkata sendiri, Bang, mereka juga percaya bahwa Bapa itu Elohim. Bapa itu adalah Allah. Tapi kalau dikaitkan dengan anak, Allah beranak, nggak bisa, Bang. Dalam iman Islam nggak bisa. Nggak boleh, Bang. Tapi oke lah. Coba kita lihat, teman-teman. Siapakah yang disebut anak Allah itu? Yesus kan? Bukan Udin, bukan Paulus, betul?
Betul. Iya, Maksudnya yang, gini loh, apa? yang betul bang, Daud betul bang. Yang disebut dengan anak Allah itu adalah Yesus. Orang Kristen juga menyebut Yesus sebagai anak domba Allah, anak domba. Rujukan Yesus, tetap Yesus bang. Tetap Yesus, bukan kepada siapa-siapa, tetap namanya Yesus. Yohanes 17 ayat 3 bang. Teman-teman muslim percaya bahwa yang diutus itu namanya Yesus. Iya kan? Bukan nama lain loh. Yang mereka percaya itu namanya Yesus, bukan nama lain. Di dalam kekristenan menyebut Yesus banyak sekali gelarnya. Ya, anak Allah, ya kan? Anak domba, Mesias, apalagi? Banyak lah, ya kan? Juru selamat, ya kan? Banyak yang disebut oleh umat Kristen. Tapi nggak ada satu dalil pun, bang. Nggak ada satu dalil pun dalam Alkitab. Yesus berkata begini, bang. Jika Anda hanya menyebut aku atau mengenal aku sebagai yang diutus saja, lu nggak akan berhidup yang kekal. Nggak ada satupun dalil seperti itu, nggak ada. Justru sebaliknya, Firman bilang tadi kan, Yohanes 17 ayat 3, yang mengenal Yesus sebagai utusan, apa yang dijamin oleh Yesus kepada mereka? Inilah hidup yang kekal. Itu kata Yesus, bukan kata Viro, bukan. Viro cuma kasih tahu aja, bukan kata saya, kata Yesus. Gitu loh. Makanya ketika Viro berdiskusi sama teman-teman Kristen, boleh enggak tunjukin sama Viro satu bukti data dalam Bible? Ada enggak data dalam Bible bahwa Yesus berkata, percaya kepada saya sebagai Tuhan dan tidak percaya saya sebagai utusan, kalian beroleh hidup yang kekal. Bisa enggak satu aja kasih sama Viro perkataan Yesus? Nggak ada seperti itu eksplisit itu, nggak ada. Emang nggak ada, Bilang ada itu, nggak ada. Emang nggak ada. Mau gulung-gulung juga dari Sabang sampai Maroke, Pulau Rote sampai Pulau Nias, nggak ketemu, nggak ada. Nah, iya, kecuali dibikin yang baru ada tuh, kecuali dibikin yang baru. Nah, betul, kecuali bikin kitab yang baru. Iya, direvisi baru ada. Nah, iya. Berarti sepakat kan bang, kalau Kristen yang benar agamanya Muslim bisa selamat, betul? Gimana? Kalau Kristen yang benar, agama Kristen yang benar, Muslim bisa selamat. Sepakat bang? Waduh, itu nggak bisa saya jawab. Itu otoriternya Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan itu. Bang, Itu iya memang Tuhan yang menentukan bang. Tapi kan udah didalilkan bang, udah ada ayatnya ya. Makanya kan Viro bilang tadi kan bukan Viro yang ngomong. Ayat Alkitab yang ngomong, Yesus yang ngomong. Kita tinggal sepakat aja perkataan Yesus sebenarnya. Kita tinggal setuju aja. Apakah kita setuju dengan perkataan Yesus? Itu maksud Viro sebenarnya. Mau membuka pola pikir abang gitu loh. Sabar gini anak-anak Viro. Maksudnya pertanyaan tadi itu tidak pantas manusia jawab, tidak pantas dijawab itu. Sebentar ya, jangan dipotong. Itu pertanyaan itu tidak pantas dijawab oleh manusia karena kuasa otoriter untuk menyelamatkan itu ada di tangan Sang Pencipta itu sendiri. Itu nggak bisa dijawab oleh manusia pertanyaan itu. Mohon maaf kalau bisa direvisi pertanyaannya. Baik, Viro revisi aja pertanyaannya. Viro revisi ya. Kalau nggak bisa terima dengan pertanyaan itu, Viro revisi. Oke. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Sepakat enggak mereka berhidup yang kekal? Kita tinggal menyepakati aja sebenarnya, menyetujui aja apa perkataan Yesus sebenarnya. Itu kunci, itu sebenarnya substansi dari pertanyaan Viro. Setuju enggak? Sepakat enggak dengan ayat itu? Dulu apa yang sudah tertulis secara eksplisit begitu kenapa ditanya lagi? Betul, keren. Tapi terkadang teman-teman Oten yang diskusi sama Viro, mereka menolak. Makanya aku bingung sama mereka. Kenapa sih kali ini? Aku bingung nih sama kalian, sumpah aku bingung. Karena apa? Ini Yesus sendiri yang ngomong kok, bukan saya. Yesus sudah ngomong seperti itu, kenapa enggak? Kenapa kalian bilang bukan seperti itu maksudnya Viro? Lah Yesus yang ngomong. Kalau nggak mau terima ya bilang aja sama LAI, jangan masukin ayat itu, gitu loh. Buang aja Yohanes 17 ayat 3. Biar clear gitu, ya kan? Biar selesai masalahnya. Jangan dipakai ayat itu kalau nggak mau ayat itu sebagai batu sandungan bagi kekristenan. Jangan pakai ayat itu. Karena nggak mau jujur sih sebenarnya. Tapi kalau orang mau jujur sebenarnya dia harus akui itu, Bang. Ya kan? Aku pernah diskusi sama orang begini, Bang. Dia bilang begini, yang kita utamakan itu perkataan Yesus katanya.
gitu loh. Aku pernah disuruh sama orang Oten begitu loh. Ketika aku kasih ayat itu, dia bilang sama aku begini, Bang, Viro, kamu jangan berpatokan di ayat itu loh. Ada ayat-ayat lain, kitab Roma. Aku bilang, itu kan perkataan Paulus. Aku bilang, tadi kamu baru bilang sama Viro, yang diutamakan itu adalah perkataan Yesus. Bang, Yohanes 17 ayat 3 itu perkataan Yesus. Ya kan? Iya, Roma 10 ayat 9 dan 10 itu perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Kalau mau ikuti logika dia berpikir, ya kan? Kenapa dia minta Viro supaya harus juga percaya kepada perkataan Paulus di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Kalau mengikuti logika dia, karena dia akan mengutamakan perkataan Yesus. Gitu loh. Ketika aku sampaikan Yohanes 17 ayat 3, dia tolak, dia kasih saya perkataan Paulus. Gimana ini? Gak konsisten orangnya kayak begitu. Iya, makanya aku bilang, Bang, ketika ada umat Islam, umat Muslim percaya Yesus sebagai yang diutus oleh Elohim, jelas, Bang, mereka beroleh hidup yang kekal. Meskipun aku yakin sih teman-teman Oten nggak setuju dengan Viro, nggak sepakat dengan Viro. Tapi mau bilang apa, Bang? Alkitab udah mencatat begitu kok. Bible udah mencatat begitu. Udah begitu ayatnya, emang mau dirubah pula. Udah diterjemahkan pula dalam bahasa Indonesia, apalagi yang harus dirubah. Iya kan, udah diterjemahkan loh. Kenapa diterjemahkan? Supaya mudah dipahami, mudah dimengerti. Dan itu udah sangat dimengerti, udah sangat dipahami. Gitu loh. Oke kawan. Aku sudah dibilang di bawah itu ulis BSM, ulis bertanya sampai metong saja. Jadi aku mau bertanya juga nih. Aku mau bertanya juga nih. Berkaitan dengan Yohanes 5 ayat 46 itu. Coba kawan bacakan dulu situ Yohanes 5 ayat 46. Saya belum mendapatkan poin di situ. Saya mau tanya kawan dulu. Kawan sudah menemukan atau belum? Silakan. Sudah kawan. Yohanes berapa? 5:46. Yohanes 5:46. Saya coba baca. Yohanes 5:46. Allahumma sholli ala sayyidina Yohanes 5:46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Silakan. Oke, cukup. Jikalau kamu percaya kepada Musa, kamu juga akan percaya kepadaku, sebab dia telah menulis tentang aku. Pertanyaan yang Abang Viro tahu, Musa dengan Yesus itu jaraknya jauh sekali. Poin-poin apa saja yang ditulis Musa tentang Yesus itu? Oke, baik, aku kasih tahu sama Abang ya. Poin-poin apa sih yang harus disampaikan oleh Musa berkaitan dengan Yesus? Jarak antara Yesus dengan Musa itu jauh sekali, benar, Bang. Jarak antara Yesus itu jauh sekali. Ya kan? Sangat jauh sekali. Poin-poin apa yang didapat? Ini kita bicara tentang konteks kekristenan ya, Bang. Kita nggak berbicara Iya, aku menimba ilmu Abang ini, kan? Bang Viro nih. Aku bertanya, poin-poin apa saja yang dituliskan Musa di dalam Taurat tentang Yesus itu? Karena jaraknya jauh sekali. Aku belum dapat ilmu dari situ. Oke, baik. Poin-poin apakah yang dituliskan oleh Musa? Jelas sekali, Bang. Poin-poin yang berkaitan dengan yang namanya Tuhan yang Esa itu, Tuhan yang satu. Yesus memperkenalkan juga Tuhan yang Esa. Yesus memberitakan Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Musa memberitakan juga Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Bukan Tuhan yang dua, bukan Tuhan yang tiga. Tidak pernah di dalam dalil, di dalam kitab Keluaran, kitab Taurat, Musa pernah berkata, Bang, tidak pernah Musa pernah berkata bahwa Allah itu akan menjadi manusia. Coba tunjukin sama Viro bahwa ada satu ayat di dalam kitab Taurat, perkataan Musa, bahwa Tuhan itu akan menjadi manusia. Ada enggak? Tunjukin sama saya. Nggak ada kan? Makanya Musa itu mengajarkan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu ya Tuhan yang satu. Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
dan sangat berdampak kepada Yesus. Yesus itulah janji tentang apa? Tentang nabi yang akan datang. Semua nubuatan-nubuatan itu Bang berbicara tentang Yesus sebagai nabi, sebagai yang diutus. Di dalamnya mengandung apa yang namanya Mesias. Bicara tentang keselamatan, yes. Tapi tidak pernah berbicara tentang Tuhan itu akan datang menjadi manusia. Enggak. Enggak pernah. Makanya aku bilang, coba kalau ada tunjukin sama Firul. Di mana dalilnya? Musa pernah berkata seperti itu, menubuatkan tentang Allah itu menjadi manusia. Karena apa yang diajarkan Musa itu pula yang diajarkan Yesus masalahnya. Contoh misalnya di dalam iman kesan mungkin itu bicara apa Paulonia? Ketauhidan ya. Iya kan? Seperti itu. Iya, iya. Bicara tentang Allah yang benar. Maksudnya gini Bang Biro, maksudnya gini, aku hanya minta itu yang tertulis apa yang Musa tulis tentang Yesus itu yang abang ketahui sesuai dengan data yang tertulis di Taurat itu. Nggak perlu butuh penjelasan poin-poin apa saja yang Musa tulis tentang Yesus itu sesuai dengan konteks ayat Yohanes 5 ayat 46 tadi. Nggak perlu panjang. Ya contohnya kita bilangan. Contohnya aja kita bilangan Bang. Tuhan itu bukanlah manusia yang sifatnya pembohong, pendusta, penipu, gitu loh. Itu jelas sekali. Ya oke lah, aku terima jawaban deh. Dan memang Nabi Musa memang Nabi Musa mengajarkan tentang ketauhidan. Iya. Bilangan 23:19. Memang Nabi Musa juga mengajarkan tentang ketauhidan. Ya. Yesaya mengenal Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau Yesaya Bang itu enggak berbicara tentang Musa Bang, kalau kitab Yesaya. Iya, iya. Begitu Bang. Oke, keren aja deh, keren. Lanjut, udah cukup. Lanjut. Nah ini ada Bang ITG, Pak Loding gimana? Silakan aku dulu ya selamat teman-teman. malam Bang ITG. Ya, apa yang dikatakan Viro tadi itu sangat luar biasa ya. Biar saya bantukan dengan dalil sedikit teman-teman. Di sini kurang lebih di dalam kita pakai dalil biar enak ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-temannya di dalam di sini di dalam Quran surah Al-Baqarah 133 dikatakan di sini teman-teman, apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, hanya kepadanya lah saja kami berserah diri. Ya, Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishak. Kita buka di Kisah Para Rasul 3:13. Di sini dikatakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah, kalau orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, carikan saya dalil di mana Abraham, Ishak dan Yakub menyembah kepada Yesus. Pasti terputar-putar itu dari Kejadian sampai Kesurupan. Itu sih saya. Karena kalau kita bisa melihat ya, di dalam ulangan 6 nomor 4, Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika tugas Musa sudah selesai dan Musa kembali kepada Tuhan, maka diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus mengatakan perkataan yang sama dalam Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW perkataan yang sama dalam Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Terus Kristen sekarang mendapatkan pengajaran dari mana Tuhan 3 di dalam 1? Dapat dari mana? Nah, ini kalau kita tanya cuma dua.
Kalau bukan mutar-mutar, kejang-kejang. Itu. Cuma dua jawaban yang akan diberikan. Karena pengajaran Yesus, pengajaran Nabi Muhammad sama. Ya, Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di Islam ada. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada. Yesus mengatakan apa? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Di Islam ada. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Yohanes 14:6. Di dalam Yohanes 14:6 Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apakah di dalam Islam ada? Ada. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin katakanlah kepada umatmu Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Makanya di dalam Quran surah Fusilat ayat 33 itu dikatakan begini, wa man asanu qawla mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Tuhan. Apakah di dalam Bible ada? Ada. Lukas 4 nomor 8. Yesus mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Berarti ini kita tahu, tugasnya utusan Tuhan itu mereka mengajak orang taat kepada satu Tuhan yang benar. Nah, sekarang timbul pertanyaan, berarti Tuhan Musa, Tuhan Yesus sama Tuhan Nabi Muhammad sama. Kenapa bolehkah kalian berdoa memakai nama Elohim? Saya mengatakan tidak, karena kami mengikuti Al-Quran. Kami mengetahui nama Tuhan itu melalui Al-Quran, Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, begitu saya cari, ternyata di Al-Quran mengatakan begini. Kami mengutus nabi-nabi itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi mungkin ketika masa Musa, Musa memanggil dengan Elohim. Ketika di masa Yesus, Yesus memanggil dengan Bapa. Ketika di masa Nabi Muhammad memanggil dengan Allah. Tetapi bukan dari segi nama yang kita lihat, dari segi hakikatnya, sama atau tidak. Di dalam bilangan 23 nomor 19 yang Firo bawa tadi, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah di Islam ada? Ada. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Di dalam Bible mengatakan, tidak ada yang sama seperti engkau Tuhan, karena engkau besar. Apakah di Islam ada? Ada. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan apapun. Di dalam Yakobus 1 nomor 5 dikatakan apa? Jika kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan beri. Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa, maka Dia akan memberikan. Di dalam Al-Quran dikatakan, wamur akhlaka bisolati wastabir alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akhibatul littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami meminta rizki, kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Berarti Tuhan ini sang pemberi rizki. Oke, kalau kalian mengklaim bahwa Tuhan kalian sama, kenapa Yesus dibaptis, kalian tidak dibaptis? Nah, ketika hukum baptis itu di zaman Yesus, di zaman Nabi Muhammad sudah diganti dengan wudhu. Kami diperintahkan berwudhu ketika mensucikan, sama-sama dari air. Bolehkah kita hidup di zaman presiden pemerintahan Prabowo kita pakai hukumnya Soeharto? Boleh tidak kita hidup di zaman presiden Prabowo sekarang kita pakai aturan-aturan di waktu zaman Megawati? Kan tidak bisa. Kenapa kita harus petak-petak padahal kita tahu Tuhan itu cuma satu? Nah, ketika Kristen mengklaim bahwa Tuhannya benar, Islam mengklaim Tuhannya benar, kita punya akal. Tidak mungkin dua-dua benar, pasti ada salah satu yang salah. Karena ciptaannya cuma satu, bumi satu, matahari satu, bulan satu, masa Tuhan dua? Nah, disinilah kita punya semangat mencari. Makanya saya menyampaikan, kalau memanglah agama yang kalian anut ini agama yang benar, maka saya ini punya keluarga butuh hidup yang kekal. Saya pergunakan akal saya yang diberikan oleh Tuhan, saya
kaji. Ternyata saya baca dari Kejadian sampai Wahyu apa yang dituliskan. Di dalam Kisah Para Rasul 4:27 Yesus hamba Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Di Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42 Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25 Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 12:15 Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Yohanes 12:49 Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Yohanes 15:15 Yesus mendengar firman dari Tuhan. Ini semua. Makanya saya kasih analogi begini, karena ulang-ulang saya kasih analogi begini. Kalau di dalam Bible sudah tulis ini HP, kalau di dalam Bible kitab suci sudah tulis bahwa ini handphone, tiba-tiba ada orang yang menjelaskan bahwa ini adalah motor, berarti ini gila dia. Di kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah handphone, tetapi penjelasan dia adalah motor. Di dalam kitab suci sudah tulis Yesus hamba Tuhan, tetapi penjelasan dia Yesus adalah Tuhan. Ini ibaratnya dia mau menjelaskan bahwa terong itu adalah pare. Seakan-akan dia mau menceritakan tentang ketuhanan Yesus, sehingga Yesus ini lupa kalau dia itu Tuhan. Mereka mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan Yesus ini lupa menjelaskan tentang Tritunggal. Padahal apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Yesus, apakah Bapa di sorga itu Bapa aku dan Bapa kamu juga? Iya, Bapa kita berdua. Dalilnya mana Yesus? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus, tapi TGE bilang kamu Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dan aku datang ke dunia bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Makanya ketika kamu menguji aku, berarti kamu telah menguji Dia yang telah mengutus aku. Ketika kamu mengasihi aku, berarti kamu telah mengasihi Dia yang telah mengutus aku. Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Dia yang telah mengutus aku. Maksudnya apa? Aku inilah yang diutus ke dunia ini karena Dia itu. Kalau kita melihat Yesus, dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ingat 1 Timotius 6 nomor 16, Allah tidak dapat dilihat. Yohanes 5:37, Allah tidak dapat dilihat. Yohanes 1:18, Allah tidak dapat dilihat. Sesuatu hal, kalau contohnya analogi begini yang simple, terakhir. Saya pulang dari pasar, saya bawa motor. Motor ini tempatnya di garasi. Saya taruhlah motor ini di ruang tamu atau di dapur. Maka akan jadi masalah saya dengan anak saya, dengan istri saya. Terjadi perdebatan nanti. Kenapa kamu taruh motor sini? Biar sudah di sini. Padahal dia punya tempat ada di sana. Selagi sesuatu hak Yesus kalian tidak tempatkan pada tempatnya, maka kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Tempatkanlah Yesus pada tempatnya. Dia hanya seorang utusan Tuhan, Dia hanya seorang hamba Tuhan. Karena di dunia ini cuma ada dua. Kalau Yesus pencipta, berarti Dia bukan ciptaan. Kalau Yesus ciptaan, berarti Dia bukan pencipta. Tidak mungkin di tengah-tengah begini. Jadi apa ini kalau di tengah-tengah begini? Kan? Silakan. Oke, menarik anak Bapak potong sedikit dari uraian anak. Bapak boleh bertanya. Silakan. Bapak bertanya satu pertanyaan lah dari uraian anak tentang baptis. Tentang baptis itu anak mengatakan kalau itu berlaku di zamannya Yesus. Sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Ya kan? Demikian baptis itu kalau Bapak analisa itu penggenapan dari Kejadian 17 ayat 19, aku akan melakukan perjanjian hidup yang kekal dengan keturunan Ishak. Itu penggenapannya itu tentang baptis itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perjanjian di daging digenapi perjanjian di roh. Makanya di dalam Matius 25 ayat yang ke Matius 21 ayat yang ke-25, Yesus sempat bertanya kepada ahli Taurat dan orang Farisi, baptisan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya berasal dari surga atau manusia? Itu tidak bisa dijawab karena baptisan itu berasal dari surga.
Jadi itu baptisan itu perjanjian hidup yang kekal, tidak bisa berhenti begitu saja. Kalau memang baptisan itu berlaku di zaman Yesus saja, berarti sunat juga harus berlaku di zaman Ibrahim juga. Itu menurut Bapak. Tapi kalau menurut Bapak anak, Oke, sabar. Bapak salah ya nggak jadi masalah, karena memang kalau anak mau mengambil dari sisi berlakunya satu perjanjian, harusnya sunat itu dulu nggak dipakai lagi, ya kan? Di masanya Abraham saja sunat berakhir. Seperti itu. Kalau memang anak bernarasi seperti itu, Bapak hanya meluruskan saja. Kalau pakai kata berlaku di zamannya, berarti sunat juga tidak turun temurun begitu. Maka timbullah pertanyaan, mungkin apakah Musa seperti itu. ya, ketika pertanyaan Bapak seperti itu, maka timbul lagi pertanyaan baru, apakah Musa dibaptis? Gimana? Apakah Musa dibaptis? Maksudnya gini, zaman Musa itu kan belum ada baptisan, mulai berlaku dari Yohanes Pembaptis, karena dia meluruskan Berarti itu tidak kekal. untuk Yesus. Berarti itu tidak kekal. Tetapi perjanjian kan dikatakan bahwa sunat ini perjanjian kekal. Antara Benar-benar itu orang yang ada. dibeli dari luar, walaupun keturunan Abraham, bahkan Yesus datang kan dibaptis. Yesus datang kan Betul. dia disunat. Yesus Disunat, betul. disunat kan? Yesus Betul. disunat. Benar itu. Nah, benar. Abraham punya berapa anak? Bapak, kalau Bapak tahu? Gimana? Abraham punya 2 anak, Ismail, Anak. Ishak. Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak ini ibaratnya satu. Ismail dan Ishak ini adik kakak, satu bapak beda ibu, betul? Oke, Yahudi Benar. dari jalur Ishak, Islam dari jalur Ismail, Kristen dari jalur mana? Gimana? Kristen dari jalur mana? Jangan-jangan keluar jalur, kan? Abraham punya 2 orang anak, Ismail dan Ishak, kan? Yahudi dari jalur Ishak, kan? Yahudi dari jalur Ishak, Islam dari jalur Ismail. Nah, Kristen dari jalur mana? Karena Yahudi kalau perempuan bet apa ben itu? Perempuan bat, laki-laki ben. Kalau Islam perempuan binti, laki-laki bin. Kristen tidak ada. Kalau ada pun beleng-beleng sama bintik-bintik. Tidak ada. Pertanyaannya dari jalur mana? Dari jalur mana? Sabar dulu kamu. Kacamata sudah 3 tapi Tuhan pun masih. Nah, coba Bapak dengar ya. Bang Viro, kita dengar ITG ya. Nah, oke. Islam dari jalur Ismail, Yahudi dari jalur Ishak, Kristen dari jalur mana? Monggo ITG silakan pakai data. Dari jalur surga. Bang, aku boleh nambahin bang. Masuk. Oke, ya. Di Roma 1:20 itu sampai Roma, itu saya baca aja deh. Sebab apa yang ini tentang bagaimana di dalam sini tuh mengajarkan Tuhan itu nggak perlu kita lihat lalu lantas dia nggak ada ya. Roma 1:20 sampai seterusnya nanti ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi melihat Tuhan itu dari apa? Dari ciptaannya, dari akal. Maka di situ kan diajarkan untuk mengenal Tuhan itu. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, bukan imani saja. Karena kalau imani saja, orang gila pun nanti beragama, Bang. Kita tahu orang gila tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dalam ajaran Islam, orang-orang gila itu tidak dihakimi karena dia nggak bisa mikir. Nah, kemudian 21-nya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Menjadi gelap ya. 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Wah, seolah-olah mereka itu alim apa gitu ya.
Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, ya, dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Nah, Tuhan dibuat seperti manusia. Siapa itu ya? Kita cari aja sendiri ya kan. Manusia yang fana, burung-burung. Nah, Tuhan dibuat seperti burung-burung, burung pipit itu. Pantas nggak Tuhan seperti itu? Binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja menyembah makhluk. Siapa makhluk? Manusia. Ya. Dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Itu. Ini ajaran yang paling penting. Bagaimana kita mengenal Tuhan itu apa? Ini Bible yang bicara. Dalam Al-Quran pun ada. Mengenal Tuhan itu apa? Melalui ciptaannya. Sambil Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Maka yang tahu alam semesta ini siapa? Tuhan. Di dalam Al-Quran ada dijelaskan di situ ya. 1400 tahun yang lalu kita nggak pernah tahu teknologi. Rasulullah belum dapat teknologi itu. Tetapi dalam Al-Quran sudah digambarkan. Di dalam api ada air. Hari ini kita tahu. Nah, siapa yang tahu isi alam dunia ini, yang bisa menceritakan alam semesta ini kalau bukan Tuhan? Di dalam Al-Quran itu sudah digambarkan. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan di atas gunung itu oksigen makin menipis. Di situ bisa dicari. Maka itulah mukjizat yang kami pegang hari ini yang masih ditinggalkan oleh Rasulullah itu apa? Al-Quran. Dan tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran itu, Pak Ulis. Masya Allah. Silahkan dicek dalam kajian teknologi. Bahkan cerita Fir'aun itu pun dijelaskan di situ ya. Orang-orang yang meneliti kisah Fir'aun itu, jasad Fir'aun itu, mereka memeluk Islam. Mereka kaget, kok bisa ya kitab yang diterima oleh Nabi yang orangnya pada waktu itu tidak mengenal teknologi itu. Nah itu Pak Ulis. Makanya kami begitu yakin dengan Al-Quran itu, Masya Allah. Kami begitu mencintai. Ajaran-ajarannya pun logis Pak Ulis. Ya, orang yang bersalah dia bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Orang yang bersalah pun juga bertanggung jawab. Dia dihukum dia dikasih pahala berdasarkan perbuatan dia. Dia dikasih dosa berdasarkan perbuatan. Tidak ada mengenal kami soal urusan tebus menebus itu gitu. Dan sebenarnya dalam Bible juga diajarkan itu. Cuman teman-teman kurang baca aja sih kalau menurut saya. Silakan Paulus. Aku tertarik dengan kata tadi mengenal Tuhan itu, mengenal ciptaannya itu gimana itu, tolong diuraikan lagi lebih terperinci karena belum ini di dalam Bible-nya Paulus. Aduh sayang sekali. Jadi gini Paulus, saya mau tanya Paulus, yang tahu password handphone ini siapa? Handphone saya ini yang tahu? Abang sendiri. Saya. Berarti yang bisa menceritakan isi handphone ini siapa? Seharusnya ya abang sendiri. Ketika ada kitab, ya kan, lalu kitab itu diceritakan oleh isi dunia ini diceritakan oleh Tuhan, ya kan, maka Tuhan yang benarlah, Tuhan yang benar yang tahu isi alam semesta ini, kan gitu Paulus. Sama dengan ini. Maka dalam Al-Quran itu diceritakan. Makanya banyak sekarang ditemukan apa-apa yang dulu belum dijangkau oleh teknologi, sekarang ini bisa dijawab. Dan di situ di dalam Al-Quran banyak, seperti kisah Fir'aun. Itu kisah sejarah ya. Tapi kalau dalam konteks gunung bergeser, gunung menancapkan itu supaya permukaan bumi tidak bergerak, itu dalam Al-Quran tentang janin di dalam perut seorang ibu, semua di dalam Quran itu diuraikan Paulus. Saya tidak perlu menguraikan di sini karena teknologi sekarang sudah canggih ya, sudah bisa dibuka semua dalam Google seperti itu. Aku tambah Paulus. Aku tambah sedikit. Silakan Bang Firman. Aku tambah sedikit. Aku balas typing penonton aja sebentar aja. Bentar. Paulus. Aku tambah sedikit. Aku balas typing penonton dulu sebentar ya, sedikit saja. Pak Ulis cuma bisanya bertanya. Makasih penonton yang sudah begitu. Aku ini kepala bernarasi, tapi kalau aku lebih bagus fungsikan untuk bertanya saja, karena apa gunanya aku bernarasi panjang lebar
seribu apapun yang aku narasikan tidak akan bisa merubah kehidupan orang lain, seperti itu, tidak bisa merubah jati diri orang lain. Jadi lebih bagus aku lebih berperhatian, bertanya dan mendengar daripada aku bernarasi panjang-panjang juga orang bosan, seperti itu. Penonton lanjut Bang Oke. Viro. Baik, Pak Ulis, aku tambahin nih Bang Jun ya. Pak Ulis, sebenarnya mengenal Allah itu Bang Pak Ulis, kita tidak boleh menyamakan pengenalan Allah dalam kekristenan dengan pengenalan Allah di dalam Islam, nggak boleh. Karena kalau di dalam kekristenan pengenalan Allah itu harus Allah itu berwujud, gitu loh. Harus itu berwujud supaya katanya benar-benar Allah itu dia harus berwujud, makanya dia menjadi manusia, ya kan? Itu dalam kekristenan. Tetapi dalam Islam, Pak Loding, tolong dikoreksi kalau Viro salah ya. Tapi dalam Islam Bang, mengenal Allah itu Bang, mereka bisa kenal Allah dari apa? Salah satunya dari ciptaan dia loh. Contoh misalnya, kita manusia ini ada, Viro ada loh, Viro ada, Pak Loding ada, Bang Jun ada, ya kan? Siapa yang buat kita ini ada? Kalau bukan sesuatu yang maha kuasa, iya kan? Makanya aku bilang sesuatu yang ada, sesuatu yang benar-benar ada, belum bisa kita bilang begini Bang. Oh kalau dia ada harus berwujud, nggak boleh Bang. Karena ada yang nggak berwujud tapi ada juga. Contoh misalnya pikiran, ya kan? Pikiran bisa dilihat nggak? Berwujud nggak pikiran? Nggak berwujud, nggak bisa dilihat, tapi ada, ya kan? Angin nggak bisa dilihat, anginnya nggak bisa dilihat. Tapi ada nggak anginnya? Ada. Berwujud nggak anginnya? Nggak berwujud. Tapi ada. Gitu loh. Itu yang dipahami oleh teman-teman Islam berbicara tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kenal juga Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarangan mereka berasumsi, enggak. Ada para nabi. Gitu loh. Ada para nabi yang menjelaskan tentang Allah itu. Oh begini loh Allahnya, ya kan? Makanya teman-teman muslim mengenal Allah itu lewat sifat-sifat Allah. Gitu loh. Nggak seperti kita. Ya nggak seperti kita. Mengenal Tuhan itu harus berwujud, harus paten itu berwujud, harus paten. Nggak boleh Allah itu nggak berwujud. Nah dalam kekristenan begitu kan? Makanya dipaksakan lah bilang sama ya, Allah itu menjadi manusia karena kepingin Allah itu berwujud gitu ya. Ya kan? Nah aku bilang satu hal yang menarik tadi Bang, aku cuma mau tanya tadi. Tadi berbicara tentang yang namanya hukum Allah itu, hukum Tuhan itu yang dikatakan apa bilang tadi ya, kekal kan? Betul kan? Katanya kalau udah kekal harusnya kekal dong, ya kan? Nah, hukum Musa, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Abraham itu bicara tentang sunat itu hukum kekal. Ya kan? Paul Ding udah bilang loh, hukum kekal. Yang anehnya kenapa datang ke Kristen itu udah nggak kekal. Ya Efesus 5, Efesus 2:15 kan? Dengan matinya dia di kayu salib maka telah membatalkan hukum Taurat beserta ketentuannya. Datang ke Kristen yang tadinya kekal jadi nggak kekal, gitu loh. Tapi kalau dalam Islam Bang beda Bang. Bentar Bang, dalam Islam beda. Di Ketika Papua sudah jam 12 Bapak pamit dulu ya. oh gitu ya. Oh, udah mau. Oh gitu ya. Mau tidur sudah tua ini. Oke lah Pak. Oke baik Bang Ulis. Nanti tidak tidur metong lagi, tidak bisa bertanya sampai metong. Oke Bang Viro, anak Loding kawanku yang di atas, salam hormat, salam sehat selalu, penonton sehat-sehat selalu. Aku pamit dulu Ya, penonton. makasih ya teman-teman ya, makasih. Aduh, makanya aku bingung datang ke Kristen. Ya, datang ke Kristen yang kekal jadi nggak kekal. Itu loh. Padahal hukumnya kekal itu loh. Kalau bicara kekal nggak ada berkesudahan sampai selama-lamanya sampai kiamat, gitu loh. Ya kan? Lah tiba-tiba di Kristen yang kekal jadi nggak kekal. Ya kan? Nah, justru di Islam kenapa? Kenapa? Iya, kenapa dibilang tadi kan disinggung tentang baptis kan Pak Loding ya? Ya kan? Katanya itu hukumnya kekal loh kalau baptisan kan? Ya kan? Makanya aku bilang kalau di Islam kan yang mereka dengar bukan berarti mereka nggak dengar para nabi yang lain termasuk Nabi Isa, bukan.
Tapi karena zamannya itu Nabi Musa yang Nabi Muhammad yang nabi terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini kan, ya kan? Yang didengarkan di situlah pengajaran Nabi. Tapi apakah bertentangan dengan ke-24 para nabi ketika mengajar? Pengajarannya enggak bertentangan ternyata. Ya kan? Semua yang diajarkan di dalam ajaran Nabi Muhammad, Firo lihat ya, kalau dia izin ya, Firo lihat, ternyata memang enggak bertentangan dengan yang diajarkan oleh ke-24 nabi itu loh. Salah satu contohnya berbicara tentang yang namanya sunat. Sunat itu hukumnya kekal dan sampai kepada Nabi Muhammad pun diajarkan tentang itu. Gitu loh. Betul. Ya, betul. Nah, Pak Loding lagi izin. Bang Viro. Izin Poling. Ya. Kalau kita berbicara Oke, tentang sebenarnya begini, kalau bicara tentang baptisan tadi Pak Loding, sebenarnya substansi dari baptisan itu Pak Loding adalah ini ya, substansi dari baptisan itu sebenarnya itu adalah tanda pertobatan Pak Loding. Tanda pertobatan, artinya tanda orang-orang yang mau bertobat, gitu loh. Orang-orang yang mau mengaku dosanya, mau hidup baru, gitu loh. Dan aku lihat di teman-teman Muslim kan ada ajarannya. Ada. Iya. Mandi besar. Iya kan? Itu loh, itu tanda baptisan cuma tanda pertobatan Ya, sebenarnya. istilahnya beda tapi Bang. Tapi sama Iya, cuma ininya. istilahnya beda, tapi substansinya sama, gitu loh. Maknanya sama, gitu loh. Sebenarnya Ini ya- dalam Bible juga ada diajarkan Bang Viro tentang Tuhan juga, tentang Tuhan itu nggak kelihatan atau Tuhan tidak serupa dengan apapun, salah satunya di Yesaya 40:25. Hendak seperti apa kamu samakan aku, kata Elohim di situ kan. Kemudian di Yesaya 40:18. Banyak sebetulnya sih diajarkan itu Bang, cuman kurang Ini, baca aja. Bang Jun, Lanjut, Bang Bang. Jun. Begini Bang Jun, aku ada satu ayat yang berbicara tentang yang namanya haram ya, makanannya. Ya. Iya. Aku udah dengarkan ayatnya kalau tidak salah di kitab Yesaya ya Pak Loding ya. Iya. Kan binasalah ya kan, celakalah atau Yesaya dilenyapkanlah. berapa ya? Yesaya Ya, berapa itu? Bicara Yesaya- tentang orang yang makan babi sama tikus itu. Iya, dilenyapkan oleh ada. Allah itu. Betul. Harus dilenyapkan. Ya kan? Datang oten, ya kan? Udah tahu-tahu makan bepong sama makan tikus itu dilenyapkan, dimakan, ya kan? Nah inilah yang sebenarnya Pak Loding, Viro sebenarnya hadir, Viro sebenarnya buka komal, ya kan? Viro sebenarnya mau meluruskan teman-teman oten loh sebenarnya, ya kan? Pertanyaan Viro begini Pak Loding, apakah Allah itu tidak konsisten dengan perkataannya tentang sesuatu yang telah difirmankan? Kan enggak Pak Loding kan? Allah itu tetap konsisten dengan apa yang diucapkannya. Kalau dia bilang akan dilenyapkan orang yang makan bepong sama orang yang makan tikus, pasti dia akan tepati. Dia nggak akan pernah mungkin. Pasti. Makanya kan Allah berkatakan Allah bukanlah manusia yang sifatnya pembohong, pendusta, penipu, ya kan? Iya. Karena Allah bukan pembohong. Allah itu bukan pendusta, ya kan? Makanya kalau dia sudah katakan mau lenyapkan orang yang makan bepong dengan orang yang makan tikus, nggak mungkin dia mau tarik perkataan dia. Itu sebuah kepastian masalahnya. Itu lenyapkan, itu bahaya itu. Makanya alhamdulillah lah kamu sudah Gitu loh. kurang-kurang. Ya, makanya- Terus bagaimana kabar kamu? Ya, Semenjak kamu diskusi ini sama oten-oten bagaimana? Coba ceritakan dulu. Biar Ya emang semenjak aku diskusi sama oten-oten yang mereka bilang aku katanya ya penyesat gitu loh. Udah Viro katanya udah penyesat gitu loh. Itu aja kesimpulan dari mereka. Viro katanya udah penyesat begini-begini. Makanya aku bilang teman-teman juga sedikit berharap kan sama Viro kan. Aku cuma minta begini, teman-teman bantuin doa Viro gitu loh. Viro nggak tahu hidup Viro. Amin, Ya, amin, Viro Masya nggak tahu. Ya, Viro nggak tahu hidup Viro kena gimana ke depannya. Viro nggak tahu. Tapi Viro yakin sekali. Kalau memang Tuhan mau pakai Viro ya kan. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala mau ambil Viro, mau memang dia benar-benar mau jadikan Viro itu berubah. Saya yakin kok, sungguh, sumpah. Saya yakin itu akan terjadi sama Viro. Karena apa? Karena Allah itu Maha Kuasa. Kalau bukan Allah itu Maha Kuasa nggak mungkin. Kalau dia udah berkehendak pasti terjadi gitu loh. Cuman aku Iya, bilang tadi kan pasti. balik lagi. Memang kalau berbicara tentang ada yang menghalangi, pasti banyak yang menghalangi, gitu loh. Secara khusus, misalnya, ya tahu sendirilah latar belakang Viro seperti apa, ya kan? Keluarganya juga kan, ya itu latar belakang. Tapi iya, tahu. kalau Viro udah ambil, Itu ya tahu. kalau Viro udah ambil keputusan seperti ini ya, saya berharap sih
Tuhan itu dengar apa yang Viro inginkan itu aja. Amin, amin, amin. Gitu loh. Itu aja Pak Loding yang Viro mau sampaikan. Luar Viro sih biasa ya. berharap banyak Berarti kita sudah tahu ya, memang kendalanya seperti itu. Memang kendalanya begitu. Kendalanya seperti itu semua itu. Memang kendalanya yang terutama keluarga, terutama harta, pangkat, jabatan, begitu. Karena makanya sehingga Nabi SAW mengatakan itu ad-dunya sijilul mukminin jannatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang-orang muslim. Siapa yang hidup di penjara bahagia? Kan? Siapa? Kata Nabi ini, oh luar biasa. Walaupun dia itu pejabat penjara, ada TV, ada apa, tapi kalau tidak bisa keluar. Jadi kita maksud dari penjara bagi seluruh umat muslim itu, jadi kami di Islam itu diatur dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Begitu. Jadi segala sesuatu diatur. Masuk kamar mandi ada aturannya, keluar kamar mandi ada aturannya, Pak Loding, rumah ada aturannya. Bentar Pauling, aku teringat dengan apa yang Pauling bilang. Manusia itu semua diatur. Ini aku mau sedikit kasih cerita teman-teman. Tentang Silakan. ibadah. Ya, tentang ibadah teman-teman ya. Ya, boleh Tentang teman-teman Kristen yang mau naik silakan naik lagi sambil silakan. kita menunggu waktu untuk Bram insyaallah mau login ya. Kita doakan ya semoga Ya, oke, baik. Bram masih kondisikan keadaan dan tempat di daerah sana, jangan-jangan begitu asyhadu tiba-tiba dia betul. Oke, ini karena Pak Loding udah Perjalanan. singgung tadi tentang manusia perjalanan itu, siap. apa namanya? Ini dulu. Oke, siap. Lanjut Viro. Semua diatur. Ini sesuatu yang sangat menarik bagi Viro terhadap teman-teman muslim. Contoh misalnya ketika beribadah, ya kan? Nah, ini ketika beribadah loh. Kenapa Viro angkat ini teman-teman? Karena Viro perhatikan teman-temannya. Kalau teman-teman muslim beribadah, coba dilihat teman-teman. Teman-teman muslim itu kalau datang beribadah, ya kan, datang ke masjid, datang ke tempat ibadah, Viro perhatikan loh. Di tempat aku kan banyak masjid kan teman-teman ya. Banyak masjid. Mereka itu kalau datang ke tempat ibadah itu kelihatannya apa ya? Tidak ada yang Viro lihat itu orangnya kelihatan ada yang derajatnya paling tinggi, ada yang derajatnya rendah, ada yang miskin, ada yang kaya, enggak, Viro enggak lihat seperti itu. Semua sejajar Pak Loding, semua sejajar mereka. Bahkan ketika mereka pun datang dan masuk ke dalam masjid, ya. Meskipun dari rumah ada mungkin mereka yang pakai selop harganya 10 juta, ya kan? Ada mungkin pakai sandal harganya mungkin cuma 10.000, ya kan? Tapi ketika masuk ke dalam masjid Pak Loding, itu ditanggalkan semua itu loh. Semuanya ditanggalkan, dilepaskan. Gitu loh. Dan yang sangat menarik juga bagi Viro, yang menjadi hal positif bagi Viro ketika melihat teman-teman beribadah, antara laki-laki dan perempuan itu dipisahkan, gitu loh. Iya. Bajunya juga kelihatan semua udah jelas. Pokoknya dipisahkan lah. Coba aku ini yang teman-teman beranggapan Pak Loding Viro itu katanya menjelek-jelekan Kristen. Enggak, aku bilang aku tidak sedang menjelek-jelekan Kristen. Justru aku membuka paradigma berpikir orang-orang Kristen supaya bisa mengambil contoh, bisa mengambil teladan. Lihat teman-teman muslim, orang-orang muslim ketika beribadah. Keren loh aku bilang, ya kan? Tapi coba lihat teman-teman Kristen kalau beribadah. Ke gereja bang, ke gereja, ya kan? Ada yang pakai hal hisnya itu sampai 25 cm, ya kan? Iya benar bang, sumpah ini benar. Iya, ada yang pokoknya, aduh. Terus ada yang ini teman-teman izin ya, Viro nggak ngejelek-jelekan teman-teman. Viro justru buka pola pikir kalian loh. Karena ada di dalam dalil Alkitab bang, di dalam Bible bang. Ibadah yang sejati itu adalah di dalam kitab Roma. Ibadah yang sejati itulah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus loh, dan yang berkenan. Ada yang datang beribadah bang, secara khusus perempuan ini ya, Viro lebih menekankan perempuan. Ada yang datang beribadah bang, bajunya aku lihat bang, ini gua jujur, ada yang gua lihat itu belum selesai jahit. Iya, belum selesai jahit kelihatannya. Ini loh, baju kok masa kalau perempuan itu belahnya di depan ini sampai di sini bang. Ini benar. Ada talinya cuma satu. Ada di belakang itu bolongnya sampai atas bokong. Iya bang. Nah, bagaimana di dalam kekristenan dikatakan ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Kalau udah caranya seperti itu, bisa nggak dikategorikan lagi orang itu kudus? Nggak bisa. Takutnya gini bang, takutnya begini. Jangan sampai yang mimpin ibadah itu kan pendeta kan? Pendetanya laki-laki juga kan? Nah kan kalau di gereja kan itu mimbarnya kan agak tinggi dikit kan bang.
Nah, semua jemaat itu ngadap pendetanya kalau sedang dia berkhutbah. Nah, takutnya gini, kalau seorang pendeta kan dia, kalau misalnya dia laki-laki kan, yang namanya laki-laki normal ya kan, pasti bisa lah. Bisa saja kan, tapi aku nggak menuduh loh. Tapi bisa saja hawa nafsunya itu bangkit tiba-tiba kan. Udah sementara khutbah tiba-tiba lihat perempuan-perempuan yang di depan itu pakainya pakaian begitu-begitu kan semua kan. Waduh, bisa-bisa. Jangan-jangan bacanya Matius 17 ayat 3, dibacanya Yohanes 1 ayat 1. Iya kan? Takutnya gitu bang, karena memang bingung juga kan kalau udah begitu keadaannya. Apakah itu masih bisa dikategorikan sebagai ibadah yang kudus dan yang berkenan? Nah, ini yang seringkali teman-teman Kristen yang ketika Viro sampaikan itu bilangnya Viro katanya menjelek-jelekan Kristen. Enggak, aku bilang seharusnya tanggung jawab seorang pendeta itu untuk menegur, karena ada ayatnya berkata begini bang, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Allahu Akbar. Gitu loh. Begitu, teguran yang nyata itu lebih tepat. Gitu loh. Tapi izin Viro pernah baca di perjanjian lama tidak waktu Esra beribadah itu? Ya kenapa bang? Di Nehemia 8 nomor 6 Nehemia. itu pernah baca itu? Ya. Ya pernah baca, cuman udah lupa itu bang. Iya. Kalau Allahu Akbar itu artinya apa? Ya itu Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah Maha itu Besar. aja. Coba kalau Viro ada Bible situ, coba kita belajar sama-sama. Kenapa ibadah di perjanjian lama sama perjanjian baru itu berbeda? Ah iya berbeda lah, karena kan perjanjian baru itu kan kekristenan bang. Oh. Yang bikin itu kan kekristenan gitu loh. Makanya aku bilang kenapa semua denom gereja itu memang bang di dalam Bible bang, kita perjanjian baru bang, tidak ada satu dalil pun, ya kan, tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara beribadah orang Kristen. Nggak ada. Makanya denom si A ibadahnya lain, ada yang tepuk-tepuk tangan, ya kan. Denom si B nggak seperti itu. Denom si C lain lagi, si D lain lagi. Makanya beda-beda semua bang, nggak ada yang sama, beda-beda semua. Nah karena apa? Tata cara ibadah itu diatur oleh intern gereja itu sendiri, karena nggak ada diatur di dalam Bible. Emang nggak ada. Yesus mengatakan bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, tetapi ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran Ya manusia. emang itu memang ada ayatnya memang. Kelihatannya Kalau mereka kita ke beribadah masjid kepada itu Tuhan. ada ayat. Kalau Oh, kita ke jelas. masjid Kalau- itu ada ayat. At-Taubah ayat 18 itu, innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Iya, itu jelas ada ayatnya. Di Kristen ada enggak beribadah di gereja Yesus perintahkan? Enggak ada memang. Palingan batu karang. Kalau ditanya bilang batu karang. Di batu. Enggak ada teman-teman. Allahu Akbar. Makanya ibadah Ya, di dalam semoga Kristen kamu- itu memang diatur oleh intern itu sendiri, intern gereja sendiri itu. Iya. Enggak diatur Kena secara ini. spesifik di dalam Bible, enggak ada. Kena di Roma 1:22 Bang Viro. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Padahal tidak, tetapi Padahal mereka tidak. menjadi botol. Coba. Memang begitu. Memang itu ayat-ayat itu sebenarnya harus ke orang Kristen sadar sebenarnya itu ayat-ayat itu ayat-ayat teguran sebenarnya. Gitu loh. Ayat-ayat yang menegur keras di dalam kekristenan. Begitu. Tapi terkadang mereka melontarkan itu kepada siapa? Kepada teman-teman muslim. Padahal dia nggak nyadar itu Iya. teguran bagi dia itu. Gitu loh. Teguran bagi kekristenan. Silakan itu buat sendiri. teman-teman Kristen yang mau diskusi sama Gitu. Bang Viro, silakan. Silakan lanjut Bang Viro. Saya cari pasien-pasien di bawah dulu. Lanjut dulu. Luar biasa ya. Subhanallah. Kita kalau Bang Viro ini teman-teman kita doakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya. Amin. Memberikan hidayah ya, karena ini faktor yang- hidayah saja. Ya. Yang menarik juga teman-teman, kalau di dalam Islam kan seperti Firman kan tadi kan, kalau beribadah kan yang muslim sama muslimah kan dipisahkan kan Bang Loding ya kan? Silakan. Tapi kalau dalam kekristenan enggak. Mau yang perempuan datang rok mini, dia bisa duduk aja sama suami orang ya, boleh silakan duduk sampingan boleh, nggak masalah. Iya. Sama istri orang boleh, nggak masalah. Allah. Nah, inilah sesuatu yang menurut Viro harus diluruskan sih sebenarnya. Tapi Iya, betul. sayangnya begini. Kenapa teman-teman pendeta-pendeta nggak mau dengan tegas menegur hal-hal begitu atau dengan kata lainnya merubahlah konsep ibadah seperti itu.
Karena memang nggak diatur nggak diatur memang di dalam Bible cara beribadahnya seperti apa, tempatnya ibadah juga di gereja nggak diatur, memang nggak diatur. Gitu loh. Justru kan di dalam perjanjian lama itu mereka beribadah di mana? Di sinagog sebenarnya. Bukan gereja. Ya, Gitu loh. coba kita sambut dulu. Hakada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, izin turunkan dulu ya, kita carikan Oten dulu Pak ya, mohon maaf ya. Silakan buat yang saudara muslim ditahan dulu ya, mohon maaf ini. Kita butuh yang Oten biar Bang Viro kasih pencerahan sedikit sama mereka ya. Silakan, jadi ini kita pakai senjata dari mereka sendiri nih. Silakan. Bentar Pak Loding, tadi ada yang tapping kan, Viro jangan kayak Arom ya, jangan kayak Arom. Viro, aku kasih tahu sama kalian nih, Viro memang lahir dari Kristen loh, sampai sekarang masih Kristen. Nggak ada kepura-puraan dari Viro, gitu loh. Nggak ada kepura-puraan aku udah gitu dulu atau nggak ada. Aku nggak juga mau menghakimi Bang Arum ya enggak. Tapi karena anda tappingan kayak begitu, ya aku luruskan dong. Aku bukan seperti itu. Aku memang dari kecil memang Kristen sampai hari ini masih Kristen gitu loh. Cuma aku bersyukur aja teman-teman, aku bersyukur kenapa aku dapat teman-teman yang memang awalnya Bang Jun tahu Viro seperti apa, Pak Lodin tahu Viro seperti apa ketika berdiskusi, banyak diludahin. Iya, tanya aja sama diludahin terus. Silakan. Saking Buat teman-teman Kristen jengkelnya Viro silakan. loh. Teman-teman Kristen kalau mau naik silakan tapping 3, kalau malu 3 tapping 1 saja. Yang muslim ditahan dulu ya, kita prioritaskan dulu ya sambil menunggu Bram ini perjalanan ini. Perjalanan sudah sampai mana nih? Perjalanan menuju Circle to Maut apa di mana Bram? Tapi Ya, luar makasih biasa ya teman-temannya Viro ya. udah. Luar biasa kamu. Silakan lanjutkan Viro, lanjutkan. Lanjut narasi Viro, semangat. Memang Harus kamu makanya aku bilang, luruskan ini. Harus luruskan. ya memang harus diluruskan juga teman-teman ya, karena di kekristenan juga Bang, mereka itu sangat kuat iman mereka jika berbicara tentang sebuah keselamatan, sebuah kehidupan yang kekal. Mereka selalu berkata begini kan teman-teman, kehidupan yang kekal itu ya kan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bahkan katanya ada dalilnya berkata perbuatan baik itu tidak dapat menyelamatkan. Nah ini perbuatan baik katanya tidak dapat menyelamatkan. Bahkan kata Paulus itu perbuatan baik itu dibuang ke tong sampah katanya. Ya kan? Itu siapa Nggak berguna berkata apa-apa. Viro? Ya itu Paulus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Iya. Berarti Iya. bertentangan dengan perkataan Yesus ya. Ya sangat bertentangan Bang, sangat bertentangan, amat sangat bertentangan. Kitab Wahyu jelas sekali itu perkataan Yesus. Yesus akan datang menjadi hakim yang adil dan akan menghakimi semua manusia berdasarkan perbuatannya. Ada dalilnya juga berkata begini Bang, orang yang dengan tekun berbuat baik beroleh hidup yang kekal, dan orang yang berbuat jahat akan memperoleh murka Allah. Makanya dalam kitab Yakobus juga jelas sekali mau dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya metong. Artinya hanya beriman aja, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib tanpa berbuat, itu sama aja zong gitu loh. Betul. Nah, apakah perbuatan itu sangat tidak penting? Sangat penting ternyata. Bukan dibuang, bukan berarti kebaikan itu tidak menjadi ukuran untuk keselamatan. Siapa bilang? Keselamatan itu menjadi sebuah ukuran juga untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena dilihat dari apa? Dilihat dari perbuatannya. Makanya kan Matius 7 ayat 21 berkata begini Bang, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melainkan apa? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya kan? Jadi keselamatan itu, kehidupan yang kekal itu bukan karena orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan, bukan itu substansinya. Tapi substansi keselamatan hidup yang kekal adalah mereka yang melakukan. Ingat ya, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, Itu jelas. sama-sama dulu. Substansinya jelas. Greetings. Gitu. Greetings. Halo. Ya, Islam Kristen. Kristen. Ya, silakan open cam dulu. Sudah saya undang, silakan. Bentar. Ya. Enggak, ini, ntar. Pesanku ke Viro ya, jangan seperti Yudas itu aja si Viro. Open cam. Nggak Di apa-apa. sini sebelum seperti Yudas buka ya. kamera tidak boleh bernapas.
Nggak apa-apa Pak Lodeng, karena memang udah dinubuatkan kok orang yang benar itu pasti akan dihujat, orang yang benar itu Iya. pasti akan dicaci, orang yang benar itu pasti akan dihina. Nggak masalah buat Viro itu. Oke. Cuman Mana kamu punya cuman wajah? pertanyaan Viro, Kamu bilang sabar Viro. Kamu bilang Viro ini sama seperti Yudas, tetapi kamu tidak tunjukkan kamu punya wajah. Jangan-jangan kamu seperti maling lagi. Jangan seperti Yudas jual Yesus. Iya, tunjukkan demi- wajah. Viro demi seperti uang. Yudas kamu tuduh, tapi wajahnya Oke. ada. Kamu mana? Itu aja Viro. Ya enggak itu aja pesanku. Tapi, Jangan. semoga bermanfaat. Silakan. Bukan, jangan begitu. Kalian nuduh dia seperti Yudas, tetapi dia dengan gagah berani menyampaikan. Kalian pikir beliau ini punya tantangan luar biasa loh. Kaki kiri sudah dikubur, kaki kanan sudah dipenjara. Pleset sedikit Betul. saja berbahaya. Terus kalian naik yang sembunyi Kak. Jangan seperti Yudas ya. Jangan seperti Yudas. Padahal kau yang seperti maling. Lanjut Viro, kasih pencerahan kepada mereka. Silakan. Iya, Bram, makanya aku bagaimana bilangnya. posisi aman? Bram, posisi aman? Posisi aman? Kalau tidak aman biar di dalam WC ada juga tidak masalah, Bram. Iya. Kita tunggu setengah satu aja atau Oke, siap. Oke, tunggu setengah satu. Dengar penjelasan 1 dari jam Viro dulu, lagi. silakan. Oke, 1 jam, Iya, siap, iya. tunggu. Ya, oke. Silakan lanjut. ya, oke aku tangkapin sedikit ya tentang apa yang dia katakan sama saya tadi teman-teman, bahwa aku katanya Yudas kan. Oke. Apa yang membuat Anda berasumsi atau bernarasi bahwa aku sama seperti Yudas? Nggak ada loh. Apa yang aku jual tentang Yesus nggak ada. Justru aku membenarkan. Aku memberikan kebenaran. Apa yang diajarkan oleh Yesus, gitu loh. Apa landasan Anda mengatakan aku menjual Yesus? Apa? Emang Viro jual diri Viro, minta teman-teman kasih gift dong sama Viro, kasih gift dong, biar Viro kasih ketidakbenaran di sini, bela kalian ini teman-teman Islam. Emang pernah? Bahkan Pak Loding izin. Di Komal Viro nggak pernah Viro minta-minta, nggak pernah Viro minta kasih gift dong. Tanya sama Bang Jun, nggak pernah. Iya betul. Pernah. betul. Kalau cuma Malah, minta tap layar ya oke, karena itu standarnya ketika kita buka Komal. Tapi kalau minta begitu untuk jual-jual, Anda salah menilai Viro, gitu loh. Viro nggak seperti itu orangnya. Kalau memang orang mau kasih ya Viro bersyukur, ya terima kasih. Viro juga mau bilang jangan, yang mereka yang pencet kok, bukan Viro yang suruh, gitu maksudnya. Iya kan? Iya betul. Makanya jangan salah menilai orang dong, gitu loh. Di Komal Viro nggak pernah Viro begitu, nggak pernah. Gitu loh. Makanya apa yang aku jual tentang Yesus nggak ada. Yang aku kasih buat teman-teman Oteng membuka kerangka berpikir kalian, memahami mana yang benar, mana yang salah. Bukankah ada dalam ayat Alkitab bahwa katakannya ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Lah bagaimana itu dikatakan ya, kamu bilang tidak. Dibilang tidak, kamu katakan iya. Siapa yang memutarkan kebalikan kebenaran? Kalau bukan kalian, iya kan? Aku menyampaikan kebenaran sesuai dengan kebenaran yang ada dalam Bible itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan Viro, ada orang yang mengenal Yesus sebagai utusan, beroleh hidup yang kekal atau tidak? Beroleh hidup yang kekal dong. Coba tanya sama Oten yang nggak mau jujur. Enggak Viro, nggak boleh. Lah gimana nggak boleh? Yesus yang ngomong. Iya kan? Hidup yang kekal itu diberikan kepada siapa? Kepada mereka dengan tekun berbuat baik. Oh nggak boleh Viro. Sebab ada ayatnya, perbuatan baik itu bukanlah jaminan memperoleh hidup yang kekal. Lah gimana itu? Ada juga di dalam Alkitab begitu, gimana mau dibantah maksudnya? Makanya aku beberapa kali bilang sama mereka, kalau begitu usulkan aja sama LAI, hilangkan aja ayat-ayat Alkitab itu yang berkaitan dengan percaya sebagai utusan diselamatkan. Hilangin aja gitu loh. Gampang kok kata Papi Gembala. Gitu loh. Gampang kok. Nah, makanya Viro berharap sih teman-teman Oten ya, hilangkan statement kalian ketika memframing Viro itu menjual Tuhan Yesus. Menjual Yesus enggak lah. Enggak ada dalam otak Viro itu menjual. Justru Viro mau kasih kebenaran gitu loh. Ya kan? Kalau saatnya Viro mualaf, tetap Viro percaya Yesus kok. Ya kan? Betul. Tetap Viro masih percaya Yesus di situ. Jadi pengikut Yesus yang sejati malah. Ya, jadi pengikut Yesus juga di situ. Dan menjadikan Yesus sebagai utusan tidak pernah dilarang oleh Yesus bahkan, ya kan? Tidak pernah Yesus bilang begini,
lu kalau masuk Islam jadikan aku sebagai utusan, lu nggak masuk surga. Nggak ada datanya, nggak ada dalilnya begitu, nggak ada. Gitu loh. Makanya aku heran aja sama teman-teman Oten ini yang sering kali menuduh Viro kayak begitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Inilah mungkin yang Viro akan alami lah teman-teman ya. Karena memang yang namanya Viro udah melangkah ya Bang Jun ya, Pak Loding. Viro udah melangkah pasti ada konsekuensinya, gitu loh. Ada konsekuensinya nanti Viro akan terima itu. Kita sambut dulu. CP diam dulu. Assalamualaikum Ustaz Tata. Sabar beliau. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya siap. Bram, Ustaz sudah ada ya. CP, open cam CP. Iya bang. Ya, CP, oh CP tolong. Ya, jadi Ustadz di sini ada Viro juga ini Ustadz, beliau sudah luar biasa ini Ustadz. Sisa sedikit lagi, ada pencerahan sedikit. Ustadz silakan. Ya kalau saya mau menyampaikan tentang kebenaran itu gini. Pertama, kebenaran itu harus melalui firman Tuhan. Karena ajaran samawi itu, kenapa dikatakan sama? Langit. Karena Tuhan ini tidak mau kan menampilkan dirinya. 2 Tawarikh 6 ya. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Bahkan Keluaran 33 ayat 20, mati manusia kalau melihat Tuhan. Yohanes 5:37. Kalau dalam Al-Quran Al-An'am 103, Asyura ayat 11. Jadi ajaran samawi itu tanda-tandanya Tuhan itu satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, tidak mau turun ke dunia. Tapi kalau ajaran dewa-dewa, diyakini dewa menjelma turun jadi manusia. Makanya dulu di ajaran samawi itu Musa memperkenalkan Tuhan satu, Allah, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Datang Samiri. Apa kata Samiri? Wahai orang Seriwil, ngapain kamu mentuhankan Tuhan kita? Wong nggak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Mendingan ikut saya. Terus siapa Tuhanmu? Kumpulkan emas kalian. Maka mereka membuat patung dari emas. Nah ini Tuhan kita enak, bisa kelihatan, serupa. Kalau Tuhannya Musa, masa tidak bisa dilihat, tidak serupa. Ya, jadi semua para nabi seperti itu memang menyampaikan. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, aku perintahkan mereka agar mereka menyampaikan tiada Tuhan selain Allah, sembahlah Allah. Ya. Makanya kunci surga la ilaha illallah. Coba ada orang mau mu'allaf, yang diberikan kunci surga dulu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Dulu ke Yesus sama. Hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi dulu orang Seriwil kalau ingin selamat ketika Yesus diutus harus mengakui dua ini, mengenal satu-satunya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus Rasulullah gitu. Islam sama. Karena Nabi Muhammad yang diutus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai kan di zamannya Yesus, la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Jadi kita ini mencari kebenaran tidak bisa lewat lainnya kecuali melalui para nabi. Maka dalam Al-Quran para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Mulai dari Nabi Adam ke Abraham. Abraham punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Dari Ishak muncul nabi-nabi Seriwil sampai ke Yesus. Makanya Yesus pemimpin untuk Seriwil. Matius 2 ayat 6. Juru selamat untuk Seriwil. KBR 13:23. Yang dihakimi 12 suku Seriwil. Matius 19:28. Diutus untuk Seriwil. Matius 15:24. Dalam Al-Quran sama. Nabi Isa diutus untuk Seriwil. Ali Imran 49, Shaf ayat 6, Al-Zuhruf 59. Itu. Ajarannya sama, mentuhankan Allah. Al-Zuhruf 64, Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim.
Apa kata Isa? Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Apa bedanya dengan Markus 12:29? Hukum yang utama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, Allah yang Esa. Jadi Bang, kalau kita umat Islam dulu, Bang Loding misalnya, saya ini Islam, tentu saja Allah yang Tuhan benar, kan saya Islam. Mungkin menurut Kristennya Kristen yang benar. Lalu mana yang benar-benar benar? Oh, kita cocokkan dialog. Oh, ternyata Quran dan Bible sama. Siapa itu Isa? Utusan Nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Begitu juga Tuhan sama. Tuhan itu Allah. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Apa? Allah yang Esa, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Dalilnya Ulangan 6 ayat 4, Keluaran 33:20, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:29, Yohanes 5:37, Al-Quran, Al-An'am 103, Al-Ikhlas ayat 1, Asyura ayat 11. Jadi sama, makanya makanya orang murtad abangku ya. Orang kalau murtad, saya dengan Unirifa, Bang Juma apa, pasti paling takut kalau diajak dialog. Contohnya gini, kamu murtad, iya. Ayo kita dialog, siapa Tuhan menurut Quran dan Bible? Yang kedua, siapa Isa atau Yesus menurut Quran dan Bible? Pasti takut. Yang ketiga, keselamatan menurut Quran dan Bible. Karena keselamatan sama, harus mentuhankan Allah. Dalam Al-Quran, Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Dalam Bible, mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Gitu. Jadi, ayolah kebenaran itu kita dialog santai gitu. Yang penting menyampaikan secara data. Mau percaya atau tidak, itu hidayah itu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Urusan Allah hidayah itu. Nabi Muhammad, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, aku tahu kamu pingin Abu Lahab itu masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi hidayah urusanku. Kamu cuma menyampaikan. Begitu juga Yesus. Apa sulitnya dia membuat orang seriwil kecil kan seriwil itu? Apa sulitnya supaya beriman kepada dia? Tapi karena dia tidak bisa apa-apa urusan Tuhan, seriwil menolak, bahkan mau membunuh dia. Jadi gitu. Makanya mari Islam berdakwah santai. Iya gitu. Oke, itu saja. Ini ada Uni Rifa ya. Assalamualaikum Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya pantau-pantau di grup Bang Loding, nanti kalau virus syahadat naikin saya pengen jadi saksi gitu, karena salah satu orang yang meludahi virus tuh saya ya. Tapi ternyata alhamdulillah kata Bang Loding, Uni yang syahadat itu Bram. Oh nggak apa-apa lah, Pak Bram ini salah satu orang yang sering masuk room ini kalau tidak salah ya. Ya, tapi ada begini Uni, izin saya sampaikan sedikit ya. Jadi memang dari sudah berapa hari kemarin saya diskusi sama dia melalui WA dan di TikTok kan. Nah, jadi beliau mau syahadat dari kemarin. Cuma dia sampaikan sama saya kendalanya ini, dia lagi tunggu kawannya ini untuk kerja di Kalimantan. Supaya ketika dia syahadat langsung dia hijrah, karena di kampung dia ini kampung Kristen. Atau Bram, kamu sampaikan, masa saya yang jadi juru bicara kamu bagaimana? Dia takutnya ketika dia syahadat tiba-tiba ada apa-apa mereka bakar dia atau gimana. Saya tidak tahu kan. Mungkin Uni kasih penjelasan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah semalam itu ada yang naik, bahkan tadi ada yang naik. Kalau betul-betul dia mau untuk hijrah, ditanggung ongkosnya itu untuk ke Kalimantan, dan ada orang yang siap memberikan dia pekerjaan di Kalimantan sambil menunggu kawannya itu ajak dia bekerja begitu. Nah, ini saya bilang sama dia, kalau kamu menunggu tidak apa-apa, kamu syahadat saja dulu. Yang penting kamu sudah yakin, jangan sampai besok-besok menunggu tiba-tiba bukan kawan yang telepon, malaikat maut yang telepon kan. Yang penting sudah posisi aman kan Ustadz? Maksud saya kan begitu. Yang penting posisi aman daripada coba Uni kasih pencerahan sedikit sama Bram. Silakan. Ya, jadi Pak Bram bukan cuman Pak Bram. Sedangkan para nabi-nabi saja itu mereka menyampaikan kebenaran aja dipersekusi. Cuman Pak Bram harus tahu, Pak Bram ini hidup di Indonesia, negara yang punya hukum.
Sekarang itu ndak bisa lagi, persekusi itu ndak segampang itu. Kalaupun ada terjadi yang namanya sengketa atau persekusi, biasanya Pak Bram itu sudah agak lama gitu, tersulut seperti kayak yang terjadi di dulu Ambon gitu ya. Jadi sudah tersulut lama. Tapi kalau Pak Bram ini sempat ada yang persekusi, itu yang berani mempersekusi itu ndak main-main ya. Itu kita punya pihak kepolisian. Kalau kekhawatiran Pak Bram berislam kemudian karena adanya tindakan kriminal dari orang-orang tertentu, saran saya nih ya, coba Pak Bram koneksi dengan pihak kepolisian sana, nyatakan saja keinginan atau RT RW setempat. Oh, RT-nya Kristen Uni. Ya sudah, kalau begitu terpaksa kepada pihak kepolisian kalau tidak percaya, atau cari orang Islam yang berada di situ, minta pertolongan kepada mereka. Nah, betul kata Bang Loding, kalau untuk menyebutkan kalimat syahadat saja itu tidak apa-apa, dipercepat kalau memang sudah yakin Islam itu jalan kebenaran. Ya, kenapa? Karena itu urusan Pak Bram dengan Allah nanti. Walaupun sebenarnya tanpa diikrarkan pun nanti Allah tahu Pak Bram ini sudah percaya kepada Allah. Hanya saja penting deklarasi ini salah satunya untuk keamanan dan kenyamanan Pak Bram. Seperti itu. Nah, mungkin begitu saja dari saya. Semoga lancar hijrahnya. Nah, terkait tentang hijrah, ya, teman-teman tuh kita punya lembaga-lembaga. Ada lembaga MMCI yang diprakasai oleh Bang Zuma, ada APII yang juga pembinanya Bang Zuma, ada YPM, di situ ada Pak Edi Prayitno dan juga tim YPM. Ada Garda Mu'alaf diprakasai oleh Pak Donditan. MCI itu di berbagai macam wilayah banyak. Artinya lembaga-lembaga yang mampu menampung, melindungi dan bahkan memberikan bantuan kalau sewaktu-waktu Pak Bram ini kenapa-napa, itu sudah banyak ya, lembaganya banyak. Maka terkoneksi saja kepada mereka, berhubung saja. Kalau boleh tahu Pak Bram lokasinya sekarang berada di mana? Saya di Melaka, Malaysia. Malaka itu bukan Malaysia ya? Bukan, dia lain lagi. Kalau di perbatasan Malaysia sana itu Melaka, ini Malaka. Oh, maaf kalau gitu, saya pengetahuan saya, geografi saya agak kurang Pak Bram ya. Saya menghafal nama daerah-daerah memang kurang, dulu guru saya memang bilang gitu. Perkara geografi saya nggak lancar ya. Tapi Pak Bram gitu aja. Gini Pak Bram, kalau Pak Bram sudah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha Kuasa, jangan seperti murid-murid Yesus ya. Sudah melihat Yesus menghidupkan orang mati, sudah melihat Yesus menurunkan apa ketika ditangkap kabur. Jangan begitu. Kalau kita itu percaya bahwa Allah Maha Kuasa, mati pun kita ketika kita mengimani Allah Maha Kuasa, maka keyakinan kita tahu kalau kita akan berada di surga. Itu namanya jihad, jahada, bersungguh-sungguh. Tapi tidak mungkin lah Pak Bram langsung mati kalau syahadat, ada juga begitu ya. Pak Bram kalau percaya Allah adalah Tuhan, maka serahkan semuanya kepada Allah. Jangan takut, jangan gentar, bahwa Allah akan melindungi sebagaimana Allah lindungi Nabi Isa dari serangan seluruh masa waktu itu. Orang Yahudi, orang Romawi punya senjata, dilindungi oleh Allah. Nabi Ibrahim sudah dibakar oleh Raja Namrud, tidak terbakar. Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut, dimakan oleh ikan paus, tidak meninggal. Nabi Muhammad berkali-kali hendak dihabisi nyawanya Bapak, Allah selamatkan. Apalagi Pak Bram yang bukan nabi. Dengarkan cara berpikir saya. Seorang nabi saja yang imannya baik, imannya kuat, fisiknya kuat, bahkan mereka disertai sama malaikat, itu pun langsung di backup sama Allah. Apalagi kita yang lemah ini Pak, Bapak Bram yang lemah ini, apalagi Bapak Bram yang baru akan masuk ke dalam Islam, tidak mungkin dizolimi Allah.
kecuali Pak Bram punya niat tersembunyi sama Islam. Maka Bapak percayakan semua kepada Allah. Inilah yang disebut dengan iman dan takwa. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Saya hanya bisa menyampaikan itu. Buat Viro ditunggu syahadatnya, insya Allah Uni menjadi saksi ya. Gitu aja, lanjut. Ya, bagaimana Bram? Hati sudah bagaimana? Ya udah siap lah bang. Oke, siap. Kan Ustadz Tata, Bang Loding, biar Ustadz Tata yang bantu. Saya sudah kirim dia punya apa sama Uni sama Ustadz Tahta juga ya, sama Bang Jun, bisa dilihat. Ya coba Ustadz silakan, mau apa-apa sama Bram atau gimana, silakan Bram. Jangan tegang. Bang Ludin izin. Kita sudah terima ya. Bang Ludin izin. Bang Ludin. Viro nggak apa-apa di sini ya? Enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Oh maksudnya Dua juga tidak masalah. Enggak, bukan itu maksudnya. Kan Viro kan masih oten kan, maksudnya jangan Tidak sampai. apa-apa, tidak apa-apa, Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? tidak apa-apa. Oh, oke, baik. Siap. Enggak apa-apa, iya. Mana tahu nanti kena anginnya Viro gitu. Assalamualaikum Ustaz Tata, Bang Pasroding semuanya Uni. Siap. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Udah intinya kalau udah siap langsung saja. Masalah nanti mau gimana, mau ngomong nanti aja ya. Udah usah ditanya lagi udah. Kalau udah siap Ya, sekarang langsung Langsung saja cepat. Siap. Mana fotonya? Apa? Pak Loding, tapi kayaknya Viro rasanya Viro nggak enak buat teman-teman, sumpah rasanya nggak enak. Viro izin dulu. Enggak Nggak apa-apa, di sini masalah. saja. Viro di sini Nggak aja. Nggak masalah. Nggak akan berubah jadi Islam Viro. Yang Enggak, sahadat loh, maksudnya- Bang santai Deku. Viro rasanya nggak enak, sumpah rasanya Nggak apa-apa Deku. Kita hanya mau menjadi saksi melihat saudara kita aja Islam. Silakan Ustaz Tata langsung. Di sini aja Deku Viro. Ya langsung kita Dulu mulai yang ya. tegak, Begini. ikut arahkan. Bram, Cukup mengikuti dulu yang saya tegak, aja. ikut Ustadz. Iya. Ikut Baik, Ustadz. oke. Ya. Kita mulai. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. yang Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah 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 wa asyhadu masya wa asyab asyhadu wa asyhadu anna Allah anna Allah Allah anna Allah an dulu Allah nah Allah nah Muhammadan Rasulullah. Nah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusannya Allah. Utusan Allah. Oke, sudah ya. Syah. Masya Allah. Oke. Jadi kawan, Allahu Akbar. kalau ini
sebagai tambahan ya. Udah ya? Sahadat. Udah Bang, selesai ya. Jadi ini dengarkan sebagai tambahan untuk kawan-kawanku juga. Kalian kalau syahadat itu yang penting bahasa Indonesianya itu loh. Ya. Nanti kalau masalah bahasa Arabnya dia sulit, tidak masalah. Karena syahadat itu, andai kan orang itu sendirian yakin sudah. Oh saya yakin Islam itu benar. Ya udahlah, saya mengimani Tuhan itu Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dan saya meyakini bersaksi Nabi Muhammad utusannya Allah. Udah sah udah. Makanya saya sering bilang, kalian mensyahadatkan orang jangan takut. Karena kadang-kadang orang mensyahadatkan itu disamakan dengan nikah. Kalau nikah kan bahaya, kalau dasar kan zina. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Ini kan hati-hati. Kalau syahadat enggak. Intinya syahadat itu berikrar, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Anda kan sendirian ngomong kayak gitu sah. Itu makanya biar kalian itu berani mensyahadatkan orang dimanapun itu. Jangan dianggap syahadat itu seperti menikah. Ya kalau menikah seakan-akan harus fasih kan ya Arabnya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Kalau salah sedikit aku dasar. Kalau syahadat enggak kayak gitu. Ya. Yang penting kita yakinkan percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan dia percaya kepada Nabi Muhammad utusannya Allah. Udah. Urusan kepada Allah sah sudah. Gitu. Dan untuk selanjutnya kita doa. Doa ini saya gimana? Kayak Bang Loding atau yang lainnya? Tidak. Ustadz langsung sekalian Ustadz, jangan saya Ustadz, silakan. Iya. Kita doakan bersama ya cukup. Untuk abangku yang baru syahadat bilang amin aja ya amin karena doanya orang Bram nanti Allah. bilang amin Bram ya. Bilang amin. Di hatinya ada apa-apa ya, di hatinya saja ada apa-apa. Oh di hati. Amin. Enggak usah keras-keras, enggak usah ya, biar fokus ke apa yang abang dengar ya. Oke, kita doakan yang pertama untuk saudara kita yang baru mu'alaf. Semoga istiqomah. Ya, yang kedua kita doakan supaya dipermudah oleh Allah untuk belajar Islam. Terutama istiqomah ya. Dan ingat ya, kita ini mayoritas muslim, gampang cari ilmu itu ya. Yang penting niat, yang penting sekarang sudah bertauhid. Juga kita jangan lupa mendoakan juga orang-orang saudara-saudara kita yang berdakwah, saudara-saudari kita. Mudah-mudahan semuanya apologet Islam semuanya, tanpa terkecuali yang berdakwah, semoga diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan, dan juga melalui mereka semua inilah mudah-mudahan banyak yang tercerahkan, banyak yang dapat menemukan kebenaran hidayah melalui kita semua. Semoga oleh Allah melalui dakwah kita banyak yang menerima kebenaran, bertauhid gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna.
Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tambahan sedikit, kalau bisa abang habis ini mandi, cukup mandi besar. Bilang gini aja, niat saya mandi besar, langsung dari atas ke bawah. Tapi ingat, sebenarnya kalau dia non muslim dari lahir, itu hukumnya cuma sunnah. Kecuali ada orang murtad, masuk Islam lagi, wajib. Siapa tahu dia ketika murtad berhubungan.